Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan syarah hadis arba'in. Ya, pembahasan kita tentang penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis yang tercantum dalam kitab Hadis Arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu Hadis Arba'in yang ketiga. Ya, silakan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, barangkali memiliki bukunya atau bisa searching di Google ya. Masing-masing punya handphone kan? Kalau nggak punya bukunya bisa searching di Google, tulis saja Hadis Arba'in ketiga, enter. Ya, Hadis Arba'in yang ketiga. Karena kita sudah selesaikan pembahasan hadis yang kedua pada pertemuan yang lalu. Ya. Sebelum kita mulai, barangkali saya mau bertanya dulu ya, Bapak Ibu sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Masya Allah. Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk sorga sekarang? Masuk sorga sekarang harus mati dulu. Siap mati? Enggak siap, karena sorga pun belum jelas. Semoga kita semua nanti dimasukkan ke dalam sorga. Ya, hari ini kita akan membahas hadis yang ketiga ya, silakan. Hadis yang ketiga ini, alhamdulillah saya khawatir hari ini tidak ada jamaahnya ya. Rupanya ada juga jamaahnya. Iya, khawatirnya hari ini sibuk berat untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ternyata khataman Qurannya udah selesai tadi subuh ya. Udah selesai khataman Qurannya, alhamdulillah bisa hadir juga. Ya, kita baca sama-sama hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Hadis dari Abdullah yang bernama Abdurrahman, ya. Abdullah bin Umar disebut dengan Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman, ya. Seperti kita ini, saya misalnya anak saya pertama adalah Muhammad, maka disebut Abu Muhammad. Nah, dia disebut dengan Abu Abdurrahman ya. Sebetulnya namanya adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dan beliau telah meriwayatkan satu hadis dengan mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Pondasinya itu loh. Asasnya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Artinya ini yang paling pokok, yang paling penting, yang paling utama, yang paling besar dalam Islam. Ya, tercakup dalam 5 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW adalah syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Yang pertama adalah persaksian, adanya persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Bersaksi, ya, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, kemudian wa hajjil bait wa shaumi Ramadan,
ya, menunaikan ibadah haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Saya rasa ini sudah kita hafal semua ya, karena kita sudah dari kecil menjadi seorang muslim, dari SD, TK kita sudah diajarkan tentang masalah ini, tentang rukun Islam, rukun iman, sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi tidak ada salahnya kita mengulang kembali. Barangkali ada yang lalai atau lupa atau belum tahu cara memahaminya. Tapi kalau masalah pengetahuan saya rasa sudah hafal semua kan. Coba di sini Bapak Ibu, ada yang belum hafal rukun Islam? Ada yang belum hafal rukun Islam? Kalau rukun iman kemarin kan kebolak-balik ya. Kalau rukun Islam saya rasa hafal semua ya. Jangankan rukun Islam Pak Ustadz, Al-Baqarah saja lewat. Jangankan rukun Islam, Ali Imran saja lewat, ya, Masya Allah. Apalagi cuma rukun Islam, maksudnya lewat itu apa? Hafal gitu loh. Ya, disinilah 5 pondasi yang mesti dimiliki oleh seorang Muslim, baru dikatakan dia Muslim yang benar. Tapi bukan berarti dia meninggalkan yang lain. Ya, banyak sekali aturan-aturan yang diwajibkan, yang diperintahkan, atau mungkin ibadah yang disunnahkan dalam Islam ini. Begitu juga banyak sekali larangan-larangan. Ya, mungkin larangan yang sifatnya haram atau makruh atau yang sifatnya syubhat atau mubah dan lain-lain. Yang semuanya tentunya wajib untuk kita ketahui dan kita pahami. Nah, di sini sekali lagi Rasul menyebutkan 5 saja. Ini menunjukkan bahwa inilah yang paling mesti kita prioritaskan untuk dipahami dan diamalkan. Jangan sampai seorang muslim dia mengaku muslim ternyata tidak mengetahui bagaimana cara memahaminya tentang rukun Islam. Kalau ada di antara kita yang menolak rukun Islam, naudzubillah, maka batal keislamannya. Ya, keluar dari Islam dia, murtad. Salah satu dia ingkari, ini kan ada 5. Salah satu dia ingkari, tidak percaya, tidak dia imani, tidak dia yakini, maka dia dianggap keluar dari Islam. Jadi 5-5-nya harus diyakini, harus dibenarkan oleh iman kita, ya, bahwa ini semua adalah perintah Allah. Dan Rasul menyebutkan sebagai pondasi dan asas yang paling terbesar dalam Islam ini. Setiap muslim wajib untuk mengimaninya, memahaminya dan mengamalkannya. Ya. Nah, kita mulai saja langsung ya dari yang pertama. Yang pertama, pondasi dari Islam ini, rukun Islam adalah syahadah, persaksian bahwa tidak ada ilah, sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Artinya yang pertama artinya kita wajib untuk meyakini bahwa Allah itu ada. Arti dari la ilaha illallah artinya pertama kita meyakini Allah itu ada. Ya. Yang kedua, kita pun tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mengambil sesembahan yang lain. Hanya Allah semata yang kita sembah, tempat kita berdoa, tempat kita beribadah. Satu-satunya Rabb, ya, yang telah menciptakan langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat. Ya, jadi yang pertama meyakini Allah itu ada dan pasti ada dan selalu ada. Yang kedua, kita tidak mengambil sesembahan yang lain dalam beribadah kepada Allah. La ilaha illallah. Begitu banyak orang yang mampu mengucapkannya, tetapi tentunya bisa jadi tidak semua orang yang memahaminya. Maka kita lihat ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tetap dia melakukan kesyirikan. Mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap jatuh kepada dosa besar yang paling besar. Fatal sekali ya. Kenapa? Karena tidak dipahami. Dia meyakini adanya Allah. Oke, yang pertama sudah lepas, lulus ya. Yang kedua ternyata tidak lulus. Dia masih mengambil sesembahan yang lain. Ya. Dia sujud kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, meminta pertolongan, perlindungan, ya, dan lain-lain kepada selain Allah, dan ini tidak diperbolehkan. Ya, seperti di rumah barangkali atau mungkin di kuburan-kuburan didatangi yang dianggap keramat, yang dianggap memiliki keutamaan-keutamaan tertentu, lalu mereka meminta-minta kepada penghuni kubur. Enggak boleh seperti itu. Dan manusia terbaik di muka bumi adalah Nabi SAW. Tidak ada manusia lebih baik dibandingkan beliau, yang lebih mulia dan jelas sorganya. Tetapi kita dilarang untuk meminta-minta kepada beliau. Apalagi orang-orang selain Nabi SAW. Jadi pertama yakin bahwa Allah itu ada. Yang kedua
Mentauhidkannya yaitu tidak mempersekutukannya. Ya. Yang ketiga, buktikan la ilaha illallah itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Ini yang ketiga, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, tauhid rububiyah, yaitu kita meyakini dan mengimani ya bahwa Allah lah yang telah menciptakan, yang telah menghidupkan, yang telah mematikan, yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan, ya, yang mampu atas segala sesuatu. Ya, Allah yang menurunkan hujan, Allah juga yang memberikan kesembuhan dari penyakit. Allah yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan dan seterusnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini yang pertama, tauhid rububiyah ya. Dan ini harus ada dalam hati seorang muslim, keyakinan ini bahwa hanya Allah satu-satunya yang mampu menciptakan, mampu menghidupkan dan mematikan. Yang memberikan rezeki, memberikan kesembuhan dan berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang keempat, makna la ilaha illallah adalah kita mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Kita mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, artinya kita mengesahkan Allah dalam peribadahan. Ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Hanya kepada Allah kita berharap, hanya kepada Allah kita memiliki rasa takut, hanya kepada Allah kita memiliki rasa cinta yang tertinggi, terbesar dan teratas. Kita boleh mencintai orang tua kita, bahkan wajib mencintai orang tua. Pasangan hidup suami istri, ya, anak dan lain-lain. Tetapi cinta tertinggi, terbesar dan teratas dalam Islam adalah yang kita persembahkan cinta itu kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, seperti itu. Jadi persembahan ibadah itu banyak, bukan hanya sholat. Ibadah itu dalam artian memberikan persembahan dalam bentuk rasa takut hanya kepada Allah, rasa cinta hanya kepada Allah, maksudnya yang terbesar, tertinggi dan teratas. Ya, rasa harap, tawakal, keyakinan. Ya, semuanya niat kita dalam melakukan suatu tindakan, ucapan kita semuanya harus karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Ya, segala aktivitas kita, puluhan tahun kita hidup di muka bumi ini semuanya harus karena Allah. Sehingga semuanya akan bernilai ibadah. Kita tidur berpahala, kita bangun dari tidur berpahala, kita makan minum apapun, semuanya bernilai pahala kalau kita niatkan karena Allah. Ya, maka tauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam ibadah ini, jangan mengambil ibadah-ibadah kepada selain Allah. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami berdoa. Ya, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan, perlindungan dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya yang keberapa? Yang kelima ya. La ilaha illallah maknanya adalah kita mengesahkan Allah dalam asma was sifat. Kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang memang khusus milik Allah dan tidak disandarkan kepada makhluk. Nama-nama Allah itu banyak, bukan hanya 99 nama, ya, tapi itu yang Allah sebutkan, yang Allah informasikan. Ada lagi nama-nama yang lain. Di hadis juga ada tambahannya dan nama-nama yang lain yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis yang hanya Allah yang mengetahuinya. Berapa jumlah total nama-nama Allah? Al-Jabbar, Al-Karim, Al-Ghafur, ya, Al-Hayyu, Al-Qayyum, ya, Yadal Jalali wal Ikram dan seterusnya. Itu nama-nama Allah yang wajib untuk kita esahkan. Artinya jangan kita sandarkan nama-nama itu kepada makhluk. Ya, begitu juga sifat-sifat Allah kita esahkan. Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki ya semacam sepertinya nama-nama itu mirip dengan kita, tetapi hakikatnya berbeda. Itu yang kita esahkan Allah dari sisi sifat-sifatnya. Allah memiliki sifat marah, Allah juga turun, Allah memberikan kasih sayang. Sifat-sifat Allah juga memiliki disebutkan adanya tangan, adanya pendengaran, adanya penglihatan, tetapi semua sifat ini tidak sama dengan kita. Mata disebutkan namanya sama mata, tapi mata Allah berbeda dengan mata kita. Pendengaran, ya,
disebutkan pendengaran, kita juga punya pendengaran, tapi pendengaran kita hakikatnya berbeda dengan pendengaran Allah. Jadi jangan samakan itu antara Allah dengan makhluknya. Itu maksudnya mengesahkan Allah dalam sifat-sifatnya. Nah, di antaranya seperti itu. Jangan seperti orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy mereka ternyata juga mentauhidkan Allah. Mereka meyakini adanya Allah, yang pertama. Ya, sudah lolos. Yang kedua, mereka mempersekutukan Allah ternyata. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan yang keempat. Yang pertama, mereka mengakui adanya Allah, mereka juga mempersekutukan Allah. Bagaimana sih mengakui Allah tapi mempersekutukan Allah? Mereka mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Orang kafir Quraisy mereka juga mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mampu menghidupkan dan mematikan, hanya Allah yang bisa memberikan rezeki, hanya Allah yang bisa memberikan hujan dan lain-lain. Mereka mengakui bukan Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka sembah. Berhala-berhala yang lain begitu banyak, ratusan berhala. Hanya Allah satu-satunya kata mereka yang mampu menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberikan rezeki, ya. Tetapi ketika memberikan ibadah tidak hanya kepada Allah. Itulah yang menyebabkan mereka jatuh kepada kesyirikan. Ya, hanya mengakui adanya Allah, mengakui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Tauhid rububiyahnya, coba ketika Allah turunkan dalam Al-Qur'an kan, ketika tanyakan kepada mereka, siapakah menciptakan langit dan bumi? Kata mereka, Allah. Siapakah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan? Kata mereka, Allah. Ya, begitu. Tapi kenapa kamu beribadah kepada selain Allah? Rusaknya mereka ini karena tauhid uluhiyahnya. Mempersembahkan ibadah, ya, mempersembahkan doa, ya, mempersembahkan sesuatu yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Jatuhlah kepada mereka dosa syirik. Ya, maka kaum muslimin bukan hanya disebut muslim yang bertauhid dan benar akidahnya kalau mereka cuma lulus hanya mengakui adanya Allah atau mengakui Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan dan seterusnya, tetapi dalam praktek sehari-harinya memberikan juga persembahan kepada selain Allah, dan itu banyak kita saksikan. Dari dulu sudah ada ceritanya, di zaman Rasul sudah ada. Setelah zaman Rasul sampai hari ini, sampai hari kiamat, kaum muslimin, kita tidak bicara orang kafir. Mereka mengaku muslim, tapi dalam prakteknya berdoa, meminta-minta kepada selain Allah. Mereka sebut-sebut, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bantulah saya. Ya Syekh Baidawi, bantulah saya. Wahai kiai ini, wahai wali songo, wahai ini, disebut di rumahnya atau di kuburan-kuburan mereka. Minta-minta bantuan. Berdoa kepada selain Allah, disebut bantulah kami, lepaskan kami, hilangkan dari kesusahan ini, selamatkan kami. Minta-minta juga kepada Rasulullah. Bahkan Rasul pun dianggap bisa menghapus dosa-dosa mereka. Assalamualaikum ya mahyad dzunub. Salam sejahtera bagimu ya Rasulullah, wahai yang mampu menghapus dosa-dosa kami. Na'udzubillah. Rasul enggak punya kemampuan seperti itu. Baik, ini secara singkatnya ya, bahwa la ilaha illallah adalah ucapan yang agung, yang besar, yang mampu menjadikan seseorang itu lepas dari siksa kubur dan siksa neraka, dan menjadikan mereka akan masuk ke dalam surga. Tetapi tentunya bukan hanya pengucapan di lisan. Iman itu adalah keyakinan di hati, tertancap di hati kita. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kita ucapkan dengan lisan dengan penuh keyakinan. Begitu juga kita buktikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Kalau salah satu tidak ada, batal Islamnya. Hanya di hati saja, lisan perbuatan tidak, batal. Atau hati dan lisan, perbuatannya tidak, batal. Atau perbuatan dan lisan, hatinya tidak meyakini la ilaha illallah, batal keislamannya. Ya. Demikian, ini suatu perkara yang sebetulnya tidak sulit ya untuk kita pahami, tapi survei membuktikan ternyata tidak sedikit kaum muslimin. Kalau kita keluar dari sini melihat begitu banyak kaum muslimin yang mereka sekedar mengakui sebagai seorang muslim, KTP-nya Islam, tapi dalam beribadah kita tekankan, dalam beribadah inilah yang paling banyak sekali ya persembahan-persembahan yang mereka lakukan kepada selain Allah. Berarti mereka belum paham tentang la ilaha illallah. Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi
bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Persaksian ini apakah maksudnya dia menyaksikan, melihat Allah? Apakah kita bisa melihat Allah? Enggak bisa. Nabi Musa saja ingin minta diperlihatkan Allah, Allah tidak izinkan karena masih di dunia. Nanti di akhirat baru Allah izinkan untuk dilihat wajahnya yang mulia ketika kita sudah masuk ke dalam surga. Ya. Jadi persaksian ini aku bersaksi bukan berarti melihat, bukan memandang, tapi bersaksi berdasarkan ilmu, bersaksi berdasarkan bukti-bukti yang nyata Allah itu ada. Dan ternyata Allah turunkan Al-Quran untuk menjelaskan siapa sebenarnya Allah itu. Agar kita bisa mengetahui yang menciptakan langit dan bumi dan memiliki dunia dan akhirat. Coba tanpa adanya Al-Quran, tanpa adanya Rasul-Rasul, wah sulit bagi kita untuk bisa mengenal siapa itu Allah. Makanya Allah ingin memperkenalkan tentang dirinya. Ya, siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana yang mesti kita ketahui. Allah utus para nabi dan rasul dan Allah utus para nabi tersebut dengan kitab sucinya yang begitu banyak. Makanya Allah katakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Coba lihat di surah Al-Anbiya ayat ke-25. Surah Al-Anbiya surah ke-21. Surah ke-21 ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun ya sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, maka hendaknya kalian beribadah hanya kepadaku semata. Ya, semua nabi dan rasul diperintah untuk bertauhid dan diperintah untuk menyampaikan dakwah ini, dakwah tauhid la ilaha illallah, sama semua. Ya, yang kedua kita bisa lihat ayat yang lain, tadi 21-25, sekarang surah An-Nahl, surah ke-16 ayat ke-36. Di surah 16 ayat ke-36. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Ya, sungguh kami telah utus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Tiap-tiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Untuk mengajarkan kepada manusia tentang la ilaha illallah. Dan mengingkari tagut, mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah. Semua nabi dan rasul, berapa jumlah nabi, Bapak? Ikhwan, adik-adik, berapa jumlah nabi yang Allah utus di muka bumi? Berapa jumlah rasul? Ibu-ibu, jumlah nabi? Udah saya sampaikan, ada pertemuan sebelumnya. Di hadis kedua loh, ini kan hadis ketiga. Ntar Ustadz buka buku dulu catatannya. Ya Allah, gampang banget kok bisa begitu ya. Kenapa gampang lupa Bu? Karena sibuk menghatamkan Quran Pak Ustadz. Bohong itu. Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Bukan 25. 25 itu yang Allah informasikan namanya dalam Al-Quran. Nama-namanya. Tapi ada nama-nama yang lain. Yang Allah informasikan kepada kita cuma 25, tapi hakikatnya kata Rasul di hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa jumlah nabi itu kata Rasul 124.000 nabi. Adapun jumlah Rasul 315 rasul ya, 315 rasul. Seorang rasul otomatis nabi, seorang nabi belum tentu rasul. Ini kan kelihatannya sepele ya. Ini setiap muslim harus tahu ini. Ini bagian dari akidah kita. Pelajaran kita yang pertama itu masalah-masalah seperti ini. Masalah tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang nabi dan lain-lain ya. Jadi semua nabi yang berjumlah 124.000 nabi dan 315 rasul, semuanya sama dakwahnya, menyampaikan tentang tauhid la ilaha illallah. Seperti itu ya. Ayatnya sangat banyak tentang masalah ini.
dan mengajarkan umatnya agar jangan mempersekutukan Allah. Bertahun-tahun. Coba yang paling banyak siapa yang kita tahu ya? Nabi Nuh ya. Berapa tahun Bu dakwahnya? 950 tahun. Ya Allah, kita dakwah di sini berapa tahun nih Pak? Iya, kita hidup berapa tahun? Nabi Nuh 950 tahun. Berdakwah tentang tauhid, bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana supaya kita paham dan bisa menerapkan la ilaha illallah dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan itu, capek itu luar biasa. Berapa banyak pengikutnya? 950 tahun. Cuman sedikit, enggak sampai 100 orang. Hanya puluhan orang saja pengikutnya. Saya rasa di sini yang datang lebih banyak nih. Nabi Nuh kurang lebih ada 40 orang yang pengikutnya yang saya tahu. 40 orang, di sini lebih enggak dari 40 yang datang. Lebih ya. Padahal dengan kajian di sini kan cuma seminggu sekali Pak ya. Berarti sebulan 4 kali ya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Nabi Nuh 950 tahun. Cuman kurang lebih 40 orang. Capek letih lelah. Itulah tugasnya para nabi dan rasul yang Masya Allah mereka memiliki kemuliaan dan ketakwaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya lanjut ya. Jadi pertama bersaksi bukanlah artinya melihat memandang, tetapi bersaksi maksudnya melihat kepada ilmu, bukti-bukti yang nyata adanya Allah itu dengan tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya, adanya bukti Al-Quran, adanya hadis ya dan seterusnya yang menjadikan kita yakin bahwa Allah itu ada dan Allah informasikan bahwa Allah tidak menginginkan kita untuk mempersekutukannya. Yang kedua, syahadah yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah nabinya dan utusan Allah. Syahadatul Rasul, persaksian tentang Rasul ini terbagi atas beberapa bagian. Di antaranya pertama, ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti konsekuensinya yang pertama, kita wajib untuk taat kepadanya. Ini konsekuensinya berani mengucapkan kalimat itu. Taat kepada Rasul. Ketika kita bersaksi dengan hati, lisan dan perbuatan. Berarti wujudkan ketaatan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itu wujud seorang mukmin yang benar. Ini yang pertama ya. Taat kepada Rasul, tidak boleh ngeyel, membantah, mengingkari atau mendustakan tidak boleh. Ya. Yang kedua, yaitu menjauhi semua larangan-larangannya. Ya, menjauhi semua larangan-larangannya. Larangan yang berasal dari Nabi SAW itu ada di mana? Ada di hadis. Ya, larangan dari Allah di Al-Quran. Larangan dari Nabi adanya di hadis. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi maka lakukan. Apa yang Rasulullah larang untuk kamu lakukan maka tinggalkan. Ya. Jadi yang kedua ini menjauhi semua larangan-larangannya. Yang ketiga, konsekuensi dari mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah seseorang itu wajib untuk membenarkan semua informasi apapun yang berasal dari Nabi SAW. Selama hadis itu hadis yang sahih. Ya, meskipun tidak bisa dipahami dengan logika kita, tetapi kita tetap percaya. Karena Rasul tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul itu berkata dengan hawa nafsunya kata Allah, tetapi Rasul itu berkata dengan tuntunan wahyu. Ya, benarkan semua seperti Isra dan Mi'raj. Adanya Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu malam yang sangat sebentar. Bisa nggak diterima dengan logika? Nggak bisa. Banyak hal-hal dalam Islam ini yang kita tidak bisa cerna dengan logika, karena tidak semuanya Islam itu bisa dipahami dengan akal, tapi juga dengan iman. Ya contohnya ketika kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakin iman ini berbicara Allah itu ada. Ya ini iman, adanya malaikat. Mana malaikat? Nggak pernah lihat kita, tapi kita berbicara di hati kita, malaikat itu ada. Kita yakin betul. Kenapa? Karena adanya informasi dari Allah pencipta langit dan bumi yang mengatakan demikian.
Ya, meskipun kita tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat ya wujud malaikat seperti apa, tetapi kita meyakininya. Dan nanti kita akan bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya kapan? Di surga. Sebelum surga kita sudah mampu bisa melihat malaikat. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Aduh Pak, banyak lupanya nih. Kenapa Bu? Ketika kapan? Ketika sakaratul maut. Ketika akan mati, malaikat datang dan kita bisa melihat. Coba siapa di sini yang udah pengalaman? Siapa yang pengalaman di sini yang udah mati, hidup lagi? Siapapun yang akan mati pasti dia melihat malaikat. Malaikat yang memberikan kabar gembira berupa surga kalau dia seorang orang yang soleh dan soleha bertakwa. Dan malaikat yang menginformasikan bahwa dia akan mendapatkan siksa setelah ini. Ya setelah dicabut rohnya. Karena dia termasuk orang kafir atau munafik. Ya. Jadi selama hidup kita nggak bisa melihat malaikat. Kecuali kalau malaikat berubah bentuk menjadi manusia. Seperti malaikat Jibril dan lain-lain ya. Pernah berubah bentuk menjadi manusia. Tapi dalam wujud aslinya kita tidak bisa melihat. Yang bisa melihatnya nanti adalah ketika kita sedang sakaratul maut. Saat-saat akan dicabutnya nyawa, atau satu-satunya manusia yang bisa melihat adalah Nabi dan Rasul dalam wujud aslinya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, ya ternyata beliau pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya dengan 600 sayapnya. 600 sayapnya. Ketika itu besar sekali menutupi ufuk barat dan timur, langit pun tertutup oleh besarnya malaikat Jibril dan akhirnya Rasulullah pingsan. Ada makhluk sebesar itu. Ya, luar biasa ya. Nah, kemudian tadi yang ketiga ya. Bersaksi bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Pertama apa tadi Bu? Wujud beriman kepadanya, taat kepadanya. Yang kedua, menjauhi larangannya. Yang ketiga, membenarkan semua berita-berita yang sahih darinya, berita apapun. Yang keempat, yang terakhir, wujud syahadatul Rasul. Saya bersaksi bahwa tidak ada Rasul dan Nabi yang terakhir kecuali Nabi Muhammad SAW adalah tidak beribadah kecuali dengan ibadah yang telah beliau contohkan, ya, yang telah beliau ajarkan. Ini konsekuensi yang keempat, rukun Islam ya. Kelihatannya mudah ini. Ternyata dengan yang pertama saja kaum muslimin banyak sekali yang salah. Maaf, bukan kita sombong-sombong diri ya, bukan. Tapi ini survei membuktikan. Ya, banyak sekali. Yang pertama belum, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, haji belum. Yang pertama saja. Ya, ternyata banyak sekali yang keliru dari masalah tadi, masalah apa? Persaksian tentang Allah, yang kedua persaksian tentang Rasulullah. Yang pertama taat kepadanya. Apakah taat semua? Menjauhi larangannya. Apakah menjauhi larangannya semua? Yang ketiga membenarkan. Apakah membenarkan semua? Tidak. Ada juga kaum muslimin yang membantah meskipun itu perkataan Nabi, hadisnya sahih. Karena dia ingin beragama sesuai dengan hawa nafsunya. Saya menjadi muslim, saya siap menjadi muslim, tapi saya tidak mau mengikuti selalu apa kata Allah dan Rasul. Islam itu bagi saya, ya saya yang membuat-buat sendiri aturannya. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian mereka yang keempat, ini yang paling parah nih, yaitu mereka tidak mau beribadah dengan ibadah yang Rasul contohkan, tapi mereka membuat-buat ibadah. Mengada-ngadakan ibadah yang versi mereka sendiri, dimodifikasi, melakukan inovasi, lama-lama inovasi jadi Innova. Mobil Innova bagus, Innova kan mahal ya mobil Innova. Ya, kalau mobil sih nggak masalah ya, inovasi duniawi boleh, silahkan. Terobosan-terobosan yang sifatnya duniawi. Tapi kalau sifatnya ibadah, harga pas, nggak boleh ditawar. Ibadah sudah ada contohnya, tuntunannya, dalilnya, keterangannya. Bagaimana seluruh ibadah itu sudah ada penjelasan, tidak boleh ditambah-tambah. Ya, taib. Ini yang pertama, rukun Islam yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, istilah kita ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kita ucapkan setiap hari, minimal berapa kali? Ketika sholat, subuh kita baca, tahiyat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Berapa kali subuh mengucapkan kalimat itu? Sekali ya.
Zuhur 2 berarti 3. Asar 2 berarti 5. Maghrib 2 berarti 7. Isya 2 berarti 9. 9 kali kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama ini. 9 kali itu di dalam sholat, belum lagi di luar sholat. Seharusnya kita mengucapkan 9 kali minimal, baru sholat wajib loh, belum sholat sunnah lagi. Qobliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud, segala macam. Berarti Allah memerintahkan kepada kita untuk mengucapkannya. Meskipun mungkin kita sudah memahami dan meyakini dan membenarkan, tapi tetap diucapkan dalam ibadah sholat. Supaya kita ini tidak lupa, karena manusia itu tempatnya lupa dan salah. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Allah ingatkan salah satunya dengan cara kita sholat. Bacalah dua kalimat syahadat ini agar kita semakin ingat tentang konsekuensi. Bukan sekedar ucapannya yang kita ingat, bukan sekedar ucapan yang kita hafal. Kalau masalah hafal, semua kaum muslimin insya Allah hafal. Orang-orang kafir Quraisy, mereka kenapa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka tahu konsekuensinya, mereka orang Arab. Dan mereka mengerti apa makna la ilaha illallah. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta dan lain-lain, tapi tetap saja mengambil patung yang lain, berhala yang lain, sesembahan yang lain. Maka disuruh ucapkan la ilaha illallah, mereka nggak mau. Karena konsekuensinya kalau la ilaha illallah berarti ditinggalkan semua sesembahan-sesembahan yang sudah mereka sembah selama puluhan tahun. Nah mereka nggak mau seperti itu. Karena ini nenek moyang kami seperti ini. Masa kami tinggalkan ajaran nenek moyang kami? Tapi kan nenek moyang kalian tidak berilmu dan mereka juga tidak semua mendapatkan hidayah. Kenapa beragama harus berpatokan kepada nenek moyang? Nenek moyang bukan nabi dan rasul. Ya, petinggi-petingginya, tokoh-tokoh agamanya, orang tua mereka di zaman dahulu yang mereka bisa jadi sesat, kafir dan tidak mendapatkan hidayah. Patokan tolak ukur kebenaran itu adalah ikuti nabi dan rasul di zaman-zamannya. Dan ketika sudah datang nabi yang terakhir, kitab suci yang terakhir untuk umat yang terakhir, maka tidak bisa lagi untuk memberikan alasan. Ikuti apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan dan itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, tolak ukur kebenaran kita adalah ambil keterangan-keterangan dalam Al-Quran dan hadis yang dipahami dan diamalkan, dipraktekkan, didakwahkan dan diajarkan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya salat ya, masalah salat. Ya, mendirikan salat merupakan rukun Islam yang kedua. Banyak orang yang sudah mendengar kalimat salat ini, ya. Dan mereka juga barangkali ada yang melakukan, ada juga yang tidak melakukannya. Mendirikan salat artinya bukan melaksanakan ya, mendirikan. Wa iqamis shalah, mendirikan. Bukan sekedar melaksanakan. Mendirikan sholat artinya dia paham tentang bagaimana cara untuk sholat. Dan sholat itu merupakan hal yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan perkara yang Allah telah wajibkan bagi orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah Allah tentukan. Gak boleh kita sholat itu sembarangan. Kecuali kita ada uzur. Uzur beda, ketiduran, mungkin lupa atau yang lainnya, sehingga kita boleh sholat tidak tepat pada waktunya, masuk ke waktu yang lain, karena ada uzur. Tetapi ketika tidak ada uzur, sengaja meninggalkan sholat, maka berdosa besar. Ya, jadi sholat merupakan ibadah yang diwajibkan dan sholat ternyata ibadah yang terbesar, yang paling utama. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Ankabut. Di surah Al-Ankabut ayat ke-45, surah ke-29 ya. Ayat yang ke-45, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, bacalah Al-Quran yang telah Allah turunkan kepadamu dan dirikan salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kata Allah, salat merupakan ibadah yang paling utama, ibadah yang paling besar, ibadah yang paling agung. Tidak ada ibadah yang bisa mengalahkan ibadah salat.
Ya, bahkan nanti di akhirat awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang akan pertama kali dihisab, akan ditanyakan kepada kita nanti pada hari kiamat adalah masalah salat. Apabila salatnya baik, baik juga amal yang lain. Apabila salatnya jelek, jelek juga amal yang lain. Ya Allah, begitu besarnya, ya agungnya ibadah salat ini sampai-sampai Allah tidak menurunkan wahyunya di kota Mekah dan Madinah untuk salat 5 waktu. Ramadan turun di Madinah tahun kedua Hijriah. Haji juga turun di Madinah. Zakat juga turun di Madinah, perintah-perintah ini. Ya, rukun Islam yang lain. Semuanya turun di kota Madinah setelah berhijrah. Tapi untuk salat tidak. Salat itu dibutuhkan adanya perjalanan. Allah memperjalankan hambanya untuk Isra dan Mi'raj sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Disitulah ya terjadinya pertemuan Allah dan Nabi SAW, dan Allah berfirman dan suaranya langsung didengar oleh Nabi SAW. Sebagaimana Nabi Musa mendapatkan wahyu, dan wahyunya tidak melalui perantara malaikat, tapi langsung Allah berbicara dan Nabi Musa mendengar suara Allah. Tapi pada waktu itu Nabi Musa di dunia. Nabi Musa di dunia dan Allah turunkan wahyu untuknya berbicara langsung. Allah berada di atas arsy, tapi Allah berbicara dengan Nabi Musa di dunia. Allah turunkan Taurat. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, Allah perjalankan Rasul ini sampai ke tempat yang tinggi. Subhanallah ya. Ini menunjukkan apa? Betapa mulianya ibadah salat. Ketika bertemu dan mendengarkan itulah Allah perintahkan Rasul dan umatnya untuk mendirikan ibadah salat. Ya. Jadi jangan macam-macam kalau iman seseorang ini. Barangkali dia mengerjakan haji umroh berkali-kali, barangkali ya, puasa Ramadannya, puasa Senin Kamis, tapi kalau sholatnya ditinggalkan, habis dia, rusak dia, hancur dia. Karena Rasul mengatakan kalau sholatnya benar, benar amal yang lain. Kalau sholatnya jelek dan rusak amal yang lain. Patokannya ibadah sholat dulu. Ini yang pertama kali akan dihisab, akan ditanya. Subhanallah ya, ibadah yang paling banyak Allah ulang-ulang dalam Al-Quran apa? Sholat. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Al-Fatihah sampai An-Nas, ibadah aqimis shalah, dirikan salat. Enggak ada ibadah yang lebih banyak disebutkan kecuali salat. Yang kedua, setelah salat apa? Yang paling banyak disebutkan? Puasa cuma 5 ayat. Haji cuma beberapa ayat. Zakat cuma beberapa. Infak sedekah. Setelah sholat, infak sedekah berulang-ulang disebutkan. Berarti ini ibadah yang Allah cintai. Ya, makanya kita sebagai orang tua perintahkan anak kita untuk mendirikan ibadah sholat ya. 7 tahun saja perintahkan untuk sholat. 10 tahun belum sholat, pukul dengan pukulan yang mendidik. Ya, ajarkan mereka untuk mengerjakan ibadah sholat, terutama yang 5 waktu ini. Adik-adik di sini sholat nggak semua nih? Oh, Masya Allah, sholat Pak Ustadz, jangankan 5 waktu Pak Ustadz, tahajud aja tiap malam kami kerjakan. Betul gak sih? Amin dong. Amin yang mana nih? Kobul. Iya, lagi sensitif nih. Kan saya dakwah, ngaminin doa kan, bukan lagi kampanye. Bukan, jangan begitu dong. Iya. Masa nggak boleh ngucapin amin dalam doa-doa kita? Boleh kan? Harus. Masa jadi kobul-kobul? Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat kan. Niat kita kan sedang mengaminkan doa. Iya. Jangan dibawa kemana-mana dong. Emang lagi apa sih hari ini? Ada apa sih? Wah, Masya Allah, ibu-ibu hafizoh banget ya. Langsung jawab jis. Hafizoh banget. Coba kita tanya Al-Quran. Ya, jadi seperti itu ya. Mari sama-sama kita wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan anakmu, keluargamu untuk mendirikan salat. Semua nabi dan rasul salat. 124.000 nabi salat. 315 rasul salat. Ibadah yang diwajibkan kepada semua manusia. Kaum muslimin yang sudah beriman kepada Allah ini wajib untuk sholat. Nabi Adam sholat, Nabi Nuh sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat.
Berdiri rukuk sujud, cuman kita nggak tahu bagaimana bacaannya. Ya, kita nggak tahu, tapi yang jelas dalam Al-Qur'an dijelaskan adanya informasi mereka berdiri rukuk dan sujud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan seterusnya. Tetapi yang kita tahu bahwa nabi-nabi sebelumnya tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, karena di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul mengatakan Al-Fatihah itu satu-satunya surat yang diturunkan khusus untuk nabi yang terakhir saja. Ya, kan? Berarti kita bisa tahu dari situ bahwa mereka di nabi-nabi sebelumnya membaca bacaan yang lain, bukan Al-Fatihah ya ketika berdirinya. Nah, toib. Jadi ibadah ini insya Allah gampang lah kita pahami masalah sholat ya. Lalu kita lanjutkan dengan apa yang ketiga? Zakat. Zakat ini adalah ibadah bagi orang yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab. Ya, syaratnya dia muslim, dia adalah orang yang ya memiliki harta yang sudah mencapai senisab dan panjangnya setahun, haul ya. Jadi kata Nabi SAW, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat pada harta kecuali kalau harta itu sudah mencapai 1 tahun. Bukan per bulan ya, zakat profesi. Zakat profesi tidak ada dalam Islam. Itu hanya pendapat ya yang mulai ada di tahun 70. Di zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya selama berabad-abad tidak ada zakat profesi. Artinya gaji bulanan langsung dipotong 2,5%. Enggak ada seperti itu. Bukan bulanan tapi tahunan. Kan ada hadisnya, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Tidak ada zakat harta kecuali harta itu sudah bertahan selama 1 tahun. Bukan per bulan. Ya, zakat harta. Zakat yang kita keluarkan kalau harta kita sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Emas kita punya minimal 85 gram dan sudah bertahan selama setahun, kalikan 2,5%, keluarkan zakatnya. Begitu juga uang senilai 85 gram emas. Berapa sekarang Bu 1 gram emas? Saya tanyanya ibu-ibu aja, bapak mungkin nggak tahu. Karena yang banyak emas di rumah nih ibu-ibu. Di rumah emasnya berapa kilo Bu? Apalagi kan ibu-ibu punya suami tuh emas Jawa. Emas Jawa kan suami ibu 70 kilo tuh. Masya Allah mahal banget tuh dijual ya. Nah jadi kalau zakat ya emas 85 gram dan sudah bertahan selama setahun. Begitu juga uang senilai 85 gram emas. Kalau andai kata 1 gram 1 juta, 1 juta andai kata di tahun ini ya pas kita cukup haulnya setahunnya, maka 85 gram berapa? 85 juta. Ya kalau kita punya uang sebesar itu, bahkan lebih dari itu, segitu saja sudah ada 85 gram, 85 juta tadi dan bertahan selama 1 tahun, maka dikeluarkan 2,5%. Ya, ini zakat bagi orang yang mampu. Andai kata bapak dan ibu punya uang cuma 30 juta, 50 juta, atau ada 70 bahkan di pada waktu itu 1 bulan lagi, ini main akal-akalan ya, biasa main akal-akal, Allah tahu itu. 1 bulan lagi jatuh tempo nih, harus mengeluarkan zakat. Karena sudah punya uang 100 juta, 200 juta, maka dia pun mengurangilah jumlahnya, dia ambil uangnya beli mobil. Berkurang kan duitnya? Karena sebulan lagi jatuh tempo nih, daripada 2,5% buat orang miskin, mendingan saya beliin mobil. Berkuranglah, yang awalnya 200 juta, berkurang tinggal 50 juta. Pas setahunnya tinggal 50 juta, nah, maka lepas dia nggak keluarkan zakat. Tapi kan Allah tahu niatnya, dia sengaja mau melarikan diri dari zakat ini. Begitu sudah sebulan 2 bulan, mobil tadi jual lagi, jadi duit lagi. Nah, Allah tahu itu, ya. Dan ukuran setahun ini adalah, ini perhatikan ya, banyak orang yang tidak paham tentang zakat karena memang jarang dibahas barangkali. Zakat itu mulai pertama kali kita memiliki nisab sebanyak 85 gram emas, maka catat. Ya, bukan setahun itu setahun menurut perkiraan kita, tapi setahun itu maksudnya adalah mulai pertama kali Bapak Ibu punya uang, punya emas senilai 85 gram tadi.
Misalnya contoh, dan itu hitungannya ini ya, hijriyah ya, bukan Januari, Februari, Desember, bukan. Misal contoh, Bapak dan Ibu punya uang atau emas ya, 85 gram emas itu pada tanggal 15 Muharram. Pertama kali mulai ada segitu. Ya, apakah 85, apakah 100, apakah 1 M, barangkali uang itu kan dari uang apa? Bonus barangkali atau uang warisan dari orang tua atau yang lainnya ya. Nah, mulai pertama kali Bapak dan Ibu punya penghasilan, punya uang sebanyak itu yang sudah mencapai nisab, misalnya 15 Muharram. Maka catat saya punya uang atau emas pertama kali yang sudah senisab tanggal 15 Muharram, tahun berapa? Nah, kita bukan langsung keluarkan, tunggu tahun depan. Pada tanggal 15 Muharram tahun depan. Kalau masih utuh 15 Muharram juga, 15 ketemu 15. Ya, ingat tahun Hijriyah ya, bulan-bulan Islam ini. 15 Muharram pertama kali punya harta segitu, tunggu sampai 15 Muharram tahun depan. Kalau masih utuh atau bertambah, ya masih senisab, maka langsung kalikan 2,5%. Begitu cara penghitungannya ya. Jadi bukan dapat duit langsung keluar 2,5%. Dapat duit langsung keluar 2,5%, bukan. Ya ada misalnya ibu bapak menjual rumah misalnya ya. Rumah ini harganya berapa? 5 miliar. Begitu terjual 5 miliar kalikan 2,5%, keluarkan zakatnya. Loh, baru jual, belum setahun. Kan hitungannya kan setahun, tapi kalau bapak ibu mau keluarkan juga itu namanya infak sedekah. Boleh, tapi nggak mesti 2,5%. Ya, jual mobil, jual rumah, ya, kan besar tuh duitnya ya. Wah ini sudah masuk ini, jual rumah 5M. Sedangkan nisabnya tadi kan sekitar 85 juta kan, emas tadi 85 juta. Berarti kita keluarkan, iya nanti setelah mengendap selama 1 tahun. Ya, bukan datang keluar, padahal itu belum setahun ya, tapi kalau mau dikeluarkan juga bebas persentasenya, namanya infak atau sedekah ya. Tapi insya Allah itu berpahala juga, tapi jangan sebut namanya zakat ya. Baik. Jadi perintah zakat ini sangat banyak dalam Al-Quran ya dan hadis yang mesti kita pahami, yang tentunya nggak bisalah kita selesaikan dalam satu kali pertemuan ini ya. Masalah zakat tuh banyak sekali dan masalah ibadah sholat juga banyak sekali. Salat itu masalah syarat sahnya salat, rukun salat, kewajiban salat, sunnah salat, yang membatalkan salat, yang diharamkan untuk dilakukan ketika salat, ya, perkara-perkara yang dimakruhkan ketika salat, perkara-perkara yang dianggap bisa membatalkan padahal tidak membatalkan. Oh, banyak sekali, salat saja bisa berapa kali pertemuan itu. Hal-hal yang mesti kita pahami dan wajib. Kenapa? Karena ini perintah Allah kepada masing-masing individu. Kita bukan diperintah untuk jadi ustaz, jadi ulama semua, tidak. Tapi ketika sudah berkaitan tentang ibadah per orang, per individu, setiap muslim wajib ibadah seperti itu, maka wajib kita untuk bisa memahaminya secara detail supaya benar ibadah kita. Ya, saya kan memberikan gambaran secara umum saja kan, sholat itu seperti ini, tapi rincinya banyak sekali. Ya, begitu juga zakat, rinciannya banyak sekali. Dan nanti mungkin bisa ditanyakan ya ketika dibuka sesi tanya jawab. Ya, tapi yang jelas nanti hendaknya Bapak dan Ibu harus memahaminya lebih lanjut ya di rumah barangkali atau di kajian-kajian yang lain yang khusus membicarakan tentang sholat atau khusus membahas tentang zakat misalnya atau khusus nanti membahas tentang puasa. Ya, apalagi sebentar lagi puasa Ramadan nih. Tanggal berapa Ramadan? Tanggal berapa? 1 Ramadan. Bukan tanggal 10. Ramadan tanggal 1 kan? 1 Ramadan, bukan tanggal 10 Maret, bukan. Kena prank. Ramadan 1 Ramadan dong, kita mulainya, bukan 10 Maret ya. Belum tentu 10 Maret, bisa aja tanggal 11. Nanti kan tergantung haul ya, melihat bulan. Baik. Sekarang kita masuk bab puasa saja langsung ya, tentang puasa yang menjadi rukun Islam yang keempat ya. Dan ini berkaitan dengan puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita dan insya Allah tinggal berapa ya? Sekarang tanggal berapa Pak? Februari?
Hari ini tanggal 10 ya. Ya, bisa jadi sebulan lagi pas. Iya, bisa jadi tinggal sebulan lagi. Ya kita memasuki Ramadan. Udah siap belum nih Bapak Ibu? Udah siap puasa Ramadan? Udah baca doanya belum? Apa doanya? Masya Allah, barakallahu fiik. Kasih hadiah apa nih? Ibu mau kue nggak Bu? Iya, silakan panitia nanti memberikan hadiahnya kepada ibu yang bisa menjawab doanya tadi ya. Atau mungkin transfer aja uangnya. Apa doanya? Salah satu doa yang hendaknya kita baca ya. Karena doa ini merupakan doa yang diajarkan oleh para ulama terdahulu seperti para tabi'in ya. Mengatakan Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan diriku ke dalam bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amal ibadahku. Nah, kita kan nggak tahu nih. Ya, pede banget di 1 bulan sampailah saya bisa selesai Ramadan sampai Idul Fitri. Siapa bilang, kita nggak tahu umur kita kan? Bisa jadi sore meninggal. Bisa jadi besok udah meninggal. Nah kita minta kepada Allah ini kesempatan. Ya Allah, sampaikan diriku kepada bulan Ramadan. Dan sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amal ibadahku. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wassallim li Ramadan. Watasallamhu minni mutaqabbala. Ya, namanya ikhtiar, kita berupaya. Jangan sampai kita tidak bisa mengalami peristiwa yang sangat agung ini. Karena ini merupakan ibadah yang kita tunggu-tunggu ya. Luar biasa pahalanya dan keutamaannya. Nah, kita lihat puasa ini adalah puasa Ramadan dan kita bisa lihat ayatnya tentang puasa Ramadan di surah Al-Baqarah ayat 183, 184 sampai 187. Hanya 5 ayat. Tentang puasa Ramadan hanya 5 ayat. Ya. Haji beberapa ayat, sedikit sebetulnya, tapi wajib. Ini termasuk rukun Islam. Haji, zakat juga sedikit sebetulnya. Yang banyak itu masalah solat, infak, sedekah. Ya, kalau zakat kan cuma setahun sekali. Kalau infak sedekah bisa kapanpun dan dimanapun. Masalah puasa tadi Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang bertakwa. Salah satu sarana agar kita bisa menjadi orang bertakwa adalah kita mengerjakan ibadah puasa Ramadan ya. Dan ternyata bukan kita saja, orang-orang sebelum kita juga dengan nabi-nabi sebelumnya, mereka juga disyariatkan untuk berpuasa. Sama seperti sholat tadi. Nabi dan Rasul semuanya sholat. Nabi dan Rasul semuanya menyembelih hewan kurban. Syariatnya sama. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat dari Nabi dan Rasul semuanya kata Allah kami syariatkan bagi mereka untuk menyembelih hewan kurban. Sama. Sebagai cara untuk bersyukur kepada Allah. Jadi jangan kaget ya bahwa ternyata sholat juga bukan untuk kita saja. Umat-umat sebelumnya juga puasa juga. Nah, umat untuk kita ini yang terakhir Allah turunkan perintah itu ketika di kota Madinah di tahun kedua Hijriyah di hari Senin di bulan Sya'ban. Ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, nah di tahun keduanya turunlah wahyu surat ini Al-Baqarah ayat 183. Tahun kedua Hijriyah di hari Senin di bulan Sya'ban, perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Termasuk zakat juga di tahun kedua Hijriyah, Idul Fitri, Idul Adha, menyembelih hewan kurban, zakat fitrah, semuanya ada di tahun kedua Hijriyah. Jadi waktu di Mekah, selama di Mekah tidak ada ibadah yang namanya haji, umroh, ya, Idul Fitri, Idul Adha, zakat fitrah, puasa Ramadan, enggak ada semuanya. Selama 13 tahun di kota Mekah pada waktu itu belum turun tentang syariat ibadah seperti itu. Ya, tapi begitu berhijrah ke Madinah, di Madinah kan hidup selama 10 tahun ya. Dari tahun keduanya baru turun ayat satu persatu tentang rukun Islam yang lain ini. Ya, subhanallah. Nah, kemudian
Allah sebutkan di situ bahwa ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Puasa Ramadan ini bisa jadi 29 atau 30 hari. Ya, dan barang siapa di antara kalian yang sakit barangkali atau safar ya, maka boleh mereka tidak berpuasa, tapi wajib bagi mereka untuk mengganti di bulan-bulan yang lain ya. Dan barang siapa yang berat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan barang siapa yang berat untuk melakukan ibadah puasa Ramadan, maka cukup dia membayar fidyah. Fidyah itu memberikan makan kepada satu orang fakir miskin. Satu orang fakir miskin, ya, makanan itu untuk makanan berbuka mereka di hari itu. Berikan fidyah. Bagi orang yang tidak kuat untuk berpuasa, boleh mereka tidak berpuasa dan tidak wajib untuk mengqadha bahkan. Siapa? Orang tua yang sudah sangat tua, tidak kuat berpuasa, tapi tetap harus bayar fidyah. Yang kedua, orang yang sakitnya menahun, sakitnya nggak pernah sembuh, sakit terus. Dan dia harus makan obat terus menerus, kalau tidak berbahaya, maka boleh tidak berpuasa dan tidak mengqadha, tidak membayar. Tapi membayar fidyah tadi, memberikan makan kepada satu orang fakir miskin. Kalau 10 hari berarti 10 orang, kalau sebulan berarti berapa hari, berikan makan itu kepada fakir miskin. Yang ketiga, cukup membayar fidyah saja, yaitu bagi wanita yang hamil dan menyusui, yang mereka berat untuk berpuasa. Berdasarkan fatwa dari sahabat Abdullah bin Abbas dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan bahwa bagi wanita yang hamil dan menyusui, kalau merasa berat tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh berbuka, boleh juga tidak berpuasa ya, tetapi mereka wajib untuk membayar fidyah saja ya. Hamil, ada orang yang kuat, meskipun hamil tetap berpuasa, ya wajib dia. Tapi ada orang yang hamil ternyata nggak kuat, ya, maka mereka, atau menyusui ternyata nggak kuat, maka mereka boleh tidak berpuasa. Alhamdulillah Bu, sampai hari ini saya nggak pernah tuh mengalaminya. Bapak-bapak pernah nggak mengalami? Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak pernah mengalami hamil, nggak pernah menyusui. Tegang amat nih ceramahnya, gitu. Ya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, faman syahida minkumus syahra. Intinya baca itu Bu, Bapak, dari 183 sampai 187 ya. Nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, silakan ya. Tentunya kita memulai Ramadan ini berdasarkan ru'yah, melihat bulan. Mengakhiri puasa juga dengan cara melihat bulan ya. Idza ra'aitum hilal ya. Apabila kamu melihat hilal, ya, hilal itu awal bulan kelihatan, itulah pertanda kita berpuasa di esok harinya, atau pertanda besoknya kita Idul Fitri. Idul Fitri, Id artinya kembali, Fitri artinya berbuka. Kembali berbuka, kembali sarapan pagi. Yang awalnya kita enggak makan sarapan pagi selama sebulan kan? Nah sekarang kita futur lagi. Futur artinya kembali berbuka sarapan pagi. Kembali Id, kembali Fitri adalah kembali makan sarapan pagi ya. Makanya itulah hari raya kita. Jadi itu cara menentukan ya masuk dan keluarnya kita dari berpuasa selama bulan Ramadan, yang tentunya dimulai dari subuh ya, waktu subuh sampai datangnya waktu maghrib yang ditunggu-tunggu oleh setiap kaum muslimin. Selalu melihat kapan maghrib, jam berapa maghrib ya. Padahal di waktu-waktu yang lain kayaknya nggak begitu deh. Tapi kalau khusus Ramadan, maghrib itu ditunggu-tunggu dan nanti-nanti. Bahkan dihafalkan maghrib hari ini tanggal jam berapanya itu tahu gitu loh. Coba di bulan-bulan yang lain tahu nggak maghrib jam berapa? Nggak tahu. Tapi khusus Ramadan tahu deh, hafal. Hari ini jam sekian maghribnya, besok jam sekian maghribnya. Karena memang kita ingin berbuka segera ya, dan memang dianjurkan untuk segera berbuka. Dan ilmu tentang masalah puasa ini sangat banyak sekali ya. Tentang siapa saja diwajibkan untuk berpuasa, tentunya dia muslim. Siapa lagi? Tentunya dia baligh. Siapa lagi? Tentunya dia berakal sehat. Yang diwajibkan berpuasa, dia muslim, dia baligh, berakal sehat. Ya, tidak sakit, tidak safar, dia tidak mengalami haid dan nifas. Dan tentunya hal ini jangan sampai ditinggalkan oleh kaum muslimin ya, karena ini merupakan perkara yang menjadi pondasi rukun Islam.
Taib, yang berikutnya adalah kita persingkat saja masalah haji ya. Haji ini seumur hidup sekali yang diwajibkan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan untuk berhaji ya karena Allah ya bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan, mampu dari sisi finansial, mampu dari sisi fisik, mampu dari sisi aman dalam perjalanan. Dan yang keempat bagi wanita, mampu ketika mereka memiliki mahram. Ayo, safar tidak boleh ya tanpa mahram. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kepada saya, di mana saja kajian-kajian ibu-ibu, yang mana mereka suka protes, adalah masalah mahram. Karena ibu-ibu tuh pengennya jalan-jalan touring tanpa mahram. Ya enggak? Haji tanpa mahram, umroh tanpa mahram, ke Bandung, ke Surabaya, ke Singapura. Ngapain ke Singapura? Beli tas Hermes Pak Ustadz. Hermes, Kremes, Gucci, Dior, Masya Allah. Apal Ustadznya, yang lihat doang tuh gambar-gambarnya. Belinya kagak Bu. Iya, subhanallah ya. Jadi nggak boleh wanita safar tanpa mahram karena Rasul mengatakan la tusafir imra'a illa ma'adi mahramin. Tidak boleh wanita safar kecuali dampingin dengan mahramnya. Yang mengatakan tidak boleh Rasulullah. Bahkan di redaksi yang lain la yahillu, tidak halal bagi seorang wanita. Berarti tidak halal apa? Haram ketika mereka safar tanpa mahram. Tapi tetap saja ya, masih banyak wanita yang sudah ngaji sunnah juga masih belum bisa nerima nih. Ada dua yang mereka belum bisa terima. Masalah mahram, masalah poligami. Betul nggak Pak? Ya oke lah poligami. Masalah mahram kenapa? Saya suka sama teman-teman, Masya Allah. Bu tahu nggak hari ini dikaji, karena pertanyaan kan, saya kasih penjelasan lisan, bahkan saya kirimkan tulisannya. Nih lengkap dalil-dalilnya. Ada pertanyaan dari ibu-ibu di suatu kajian di daerah Jakarta Selatan. Paham semua? Paham. Kalau tidak paham tanyakan kembali. Barangkali ibu memiliki pemahaman yang lain, mana dalilnya? Bahwa dengan tanpa mahram itu boleh. Enggak Pak, kita paham semua. Aman kan? Besoknya apa yang terjadi? Ibu-ibu ini yang nanya tadi berangkat keluar kota bersama teman-temannya. Bocorannya saya dapat. Supirnya ibu-ibu ini cerita sama supir saya. Supir saya ngasih tahu ke saya. Ya ketahuan kan, baru kemarin dibahas, ngapain ditanya-tanya, udah paham, yakin, besoknya keluar kota. Ya Allah, jadi emang susah ya untuk menerima ini, karena suka jalan-jalan bersama teman-temannya. Safar artinya melakukan perjalanan keluar kota, jarak safar berapa? 80 kilometer. Ya bukan waktu kita ke Surabaya cuma 1 jam, ke Singapura cuma 1 jam. Ya, yang diukur bukan waktunya, jarak safarnya. Ya, kalau sudah 80 km maka termasuk jarak safar ya. Kalau sudah keluar kota maksudnya, bukan keliling-keliling Jakarta 80 km, bukan. Ya, tapi kita sudah keluar kota yang sudah termasuk jarak 80. Dari sini ke Purwakarta ya, sudah termasuk jarak safar. Dari sini ke Bogor? Belum ya, bisa dilihat di Google juga ada kok. Tapi kalau Purwakarta sudah masuk, Bandung sudah masuk gitu jaraknya. Maka harus didampingi dengan mahram. Begitu juga haji dan umroh. Jangan mengandalkan saya berangkat bersama teman-teman ya. Iya, bagaimana hadisnya kan Rasul melarang. Iya, berarti ini suatu kemaksiatan, suatu dosa ya. Berarti haji itu kalau memiliki kemampuan dari sisi finansial, kemudian kesehatan fisik ya, badan, kemudian aman dalam perjalanan, seperti kemarin kan ada corona ya, maka tidak wajib karena wabah ini sangat berbahaya. Setelah tidak ada corona aman, maka tetap wajib. Yang keempat, tambahan khusus untuk wanita, ditemani ada mahramnya. Mahram itu artinya laki-laki yang tidak boleh menikah sama ibu. Selain suami siapa? Bapak, kakek, paman, ya saudara kandung, anak, keponakan, menantu, mertua. Ya, laki-laki yang tidak boleh menikah sama ibu, mereka yang menemani ibu untuk perjalanan safar, ya. Baik. Jadi haji ini kapan mulainya? Tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 12 Zulhijjah. 5 hari mengerjakan ibadah haji. Ya.
Yang 8 ini tanggal 8 kita di Mina, mabit ya, tinggal di Mina. Tanggal 9 kita di Padang Arafah sampai maghrib. Kemudian tanggal 10-nya masuk maghrib kita berangkat menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah sampai subuh, nginep di situ. Ya, kemudian selesai subuh, selesai sholat, kita berangkat ke Mina untuk melempar jumroh Aqobah. Ya, kemudian nanti tanggal 11, tanggal 12 kembali melempar lagi jumroh di situ. Lalu kita juga bisa berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah. Sekaligus kita nanti sa'i dan tahallul di sana. Ya, demikian. Jadi ibadah haji juga butuh penjelasan yang rinci di sisi yang lain. Dan kita tidak wajib untuk mempelajari ibadah haji. Kalau memang kita masih jauh hajinya. Masih jauh berangkatnya gitu loh. Ya udah tinggalkan saja. Tapi bagi orang yang akan berangkat maka wajib untuk mempelajarinya ya. Baik. Saya tidak bisa berpanjang lebar masalah-masalah seperti ini karena waktu kita juga terbatas. Tapi intinya itulah kurang lebihnya rukun Islam ya. Yang mesti kita pahami dan ini ibadah yang terbesar. Ada kewajiban-kewajiban yang lain yang mesti kita pahami juga. Ya kita amalkan karena itu perintah wajib misalnya. Atau larangan-larangan yang mesti kita jauhi. Tapi paling tidak 5 perkara ini tidak boleh kita sia-siakan. Artinya harus lebih kita perhatikan. Karena ini rukun Islam, pondasi asasnya Islam. Kalau sudah 5 ini ya rusak, bagaimana amal yang lain? Inilah amal yang paling besar yang Allah wajibkan kepada kita. Allah nggak butuh kepada manusia, manusia yang butuh kepada Allah. Ya, Allah menyuruh mereka untuk beribadah. Demikian. Silakan barangkali ikhwan dan akhwat, bapak ibu ingin bertanya atas materi yang kita sampaikan di pagi hari ini. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat selalu ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, ini ada pertanyaan. Apakah kalau kita sudah taraweh, kita tidak perlu salat tahajud atau salat malam lagi? Baik. Apakah kalau kita sholat tarawih kita nggak butuh sholat tahajud lagi atau sholat malam lagi? Bisa, boleh, tidak masalah. Ya, sholat malam itu tidak ada batasan jumlahnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bebas ya. Sholat malam, sholat tarawih merupakan salah satu sholat malam, tapi bukan satu-satunya. Sholat tarawih itu sholat malam, qiyamul lail, tapi bukan satu-satunya. Ya, kita juga bisa sholat tahajud, kita juga bisa sholat witir. Ya, witir itu artinya sholat yang jumlahnya ganjil, 1, 3, 5 dan seterusnya, itu witir. Kalau tahajud itu istilahnya sholat malam yang dikerjakan setelah bangun dari tidur, istilah saja. Ya kalau kita nggak tidur dulu, kita kerjakan sholat malam jam 10, jam 9, jam 11, boleh, tapi namanya bukan tahajud. Ya, sholat malam tahajud itu artinya setelah kita bangun dari tidur, dan ini lebih sulit. Lebih sulit karena kita harus tidur dulu dan ketika sudah tidur susah untuk bangun. Ya, jadi ketika ibu sudah sholat tarawih berapapun jumlahnya, tarawih itu 11 rakaat. Kalau ibu kerjakan cuma 4 rakaat boleh enggak? Boleh. Sholat malam bebas kok, sholat sunnah. 4 saja, 6 saja, atau ibu bisa 11, oh lebih baik lagi. Bisa 20, 30 silahkan. Nanti tutup dengan witir. Witir itu ibadah sholat sunnah. Ya, yang penting kerjaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam seperti itu. Sekarang ibu mementingkan 11 rakaat. Ibu mementingkan 11 rakaat, tapi pendek-pendek. Masing-masing rakaat inna a'toina kal kautsar. Qul huwallahu ahad. Mengejar jumlah rakaat 11, tapi masing-masing idza jaa nasrullahi wal fath. Pendek-pendek semua. Ya kalau memang sebegitu yang dihafal ya nggak masalah ya. Tapi kalau saya melihat yang lebih baik, lebih berkualitas adalah sholat malam yang panjang. Meskipun cuma 4 rakaat, tapi bacanya Al-Baqarah itu lebih baik. Dan itu suatu hal yang biasa bagi ibu-ibu. Biasa. Ibu ya? Iya, karena sudah terbiasa sholat malam, Al-Baqarah lewat, Ali Imran lewat, An-Nisa lewat, Al-Maidah lewat, Al-An'am lewat semua itu, nggak tahu kemana bacanya itu. Baik ya, sampai di situ, silakan. Pak Ustadz, ini masalah zakat.
tadi disampaikan bahwa harus 1 nisab. Kalau dikeluarkan pada awal penerimaan dianggap infak atau sedekah. Ini yang pengalaman saya memang supaya tidak kelewat, tidak mencatat karena memang nggak biasa nyatet-nyatet gitu. Setiap terima kan dikeluarin. Kalau lihat tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz itu tidak zakat jadinya. Karena saya ada pemikiran seperti gini, diterima hari ini 100 rupiah, kemudian saya keluarkan 2,5%. Yang saya takutkan pada saat nanti satu tahun udah kepake gitu Pak Ustadz. Kepake bisa minus. Misalnya karena kita banyak di urusan di tanah gitu. Kadang-kadang diterima hari ini bisa 2 bulan lagi ada yang nawarin tanah murah gitu. Ya saya beli yang bisa-bisa nambah lagi dari yang 100 lagi. Belinya mungkin 110 gitu. Nah ini saya lagi mikir, loh berarti yang 100 kemarin nggak dikeluarkan zakatnya dong. Kira-kira itu yang membuat saya selalu di awal, tapi kalau di awal menjadi infak sedekah saya juga salah gitu. Kira-kira gimana Pak Ustaz? Iya. Aturan zakat ini mesti kita pahami dan kita jalankan secara benar ya. Kalau infak sedekah beda dengan zakat. Infak sedekah berkapanpun dimanapun boleh dan jumlahnya bebas. Mau 2,5%, 10% bebas ya. Dan kita memberikan kepada siapapun bebas. Infak sedekah. Tapi kalau zakat aturannya memang spesial. Zakat itu setahun sekali dikeluarkan 2,5% dan diberikan kepada bukan sembarang orang. Enggak boleh sembarang orang. Itu bedanya zakat sama infak sedekah. Ya, pertama setahun sudah bertahan mengendap. Yang kedua dikeluarkan wajibnya 2,5%. Yang ketiga ketika dikeluarkan pun tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Tapi hanya 8 kriteria. Sebagaimana Allah sebutkan di surah At-Taubah ayat ke-60. At-Taubah ayat ke-60. Allah sebutkan 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Ya, fakir, miskin dan lain-lain. Silahkan lihat di At-Taubah 60. Adapun infak sedekah bebas. Infak sedekah bebas. Kita memberikan tidak mesti 8 golongan ini. Ya, di luar 8 golongan ini juga boleh. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa saya punya pendapatan, penghasilan, langsung saya keluarkan 2,5% karena sudah saya anggap ini besar gitu uangnya kan 100 juta misalnya. Tadi kan katanya minimal nisab 85 juta. Kalau emasnya 1 gram 1 juta, 85 gram berarti 85 juta. Saya punya sekarang pendapatan hasil keuntungan total ya, bukan 1-2 tapi ditotalkan semua nanti kalau zakat itu. Bukan pendapatan sekarang. Jadi perhitungan setahun itu artinya totalitas dari seluruh harta yang ada. Yang ada di bank, di bawah bantal, di lemari, yang di dompet, semua ditotalkan. Untuk jumlah sampai 85 juta tadi. Ya bukan kita dapat 100 juta nih, wah ada keuntungan kan. Keuntungannya kita keluarkan 2,5%. Bukan keuntungan. Tapi totalitas yang kita simpan, yang dimanapun disimpannya, mungkin di bank, ada bank pun bahkan 3 bank lagi. Ya, di rumah juga ada, di bantal ada, di bantalnya itu dari duit. Bantalnya dari duit. Ya, masukin duit semua jadi bantal, Masya Allah. Di bawah tempat tidur, di lemari, di gudang, di mana saja. Dan hutang orang lain kepada kita. Yang memang kita perkirakan dia mampu untuk bisa membayar, masukin, include. Dalam perhitungan semuanya total. Ya. Dan kalau kita dalam masalah perdagangan, kita berdagang ini, maka duit yang kita miliki beserta barang dagangan kita ini yang akan kita jual, berapa modalnya dihitung juga. Itu duit kan, karena kita akan jual, bukan keuntungannya. Tapi modal dagang itu, uang kita cuma misalnya 50 juta. Tapi kita berjualan nih jilbab segala macam. Nah jilbab ini kan segala macam punya modalnya kan. Modalnya dihitung tambahkan 50 juta tadi. Itu zakat perdagangan. Karena itu harta. Harta yang akan kita putar nanti. Ya.
Dan itu akan bisa mencukupi 50 juta tambah tadi harga-harga jilbab yang ada dari harga modalnya bisa jadi 200 juta. Nah seperti itu. Dan sekali lagi saya ulangi bahwa bukannya 100 juta tadi langsung kalikan 2,5% dari keuntungannya penghasilan hari ini, padahal zakat itu dari semua total harta yang kita miliki, yang kita simpan dimanapun, atau dari hutang-hutang orang lain yang diperkirakan bakal dibayar nanti, berarti uang kita kan ada itu, kita masukkan include ya. Tapi kalau memang hutang orang lain kayaknya nggak tahu nih bisa dibayar apa enggak ya, dia juga mengatakan nggak tahu kapan bisa dibayar, kayaknya kecil kemungkinan, ya sudah kalau itu nggak usah dimasukin sebagai tambahan hitungan. Tapi kalau ada orang yang memang kita perkirakan dia bisa bayar, dia mau bayar, nah, maka masukkan dalam hitungan, ditotalkan semuanya. Itu berupa uang ya. Beda dengan uang dan emas, dibedakan emas, uang. Jangan digabung. Uang, kecuali kalau uang itu real, dolar, rupiah, gabungin semuanya. Tapi kalau beda ya, ini kan mata uang, ini emas, berarti emas. Emas berapa? Emas ditotalkan semua. Emas yang ada di jari jemari, barangkali cincin ya. Ibu kan punya cincin emas tuh. Ketika mahar kawinan kan ada 1 kilo tuh. Iya. Yang ketawa berarti benar nih. Emas di cincin, emas di gelang, emas di kalung, emas di batangan-batangan itu. Mungkin di rumah, bahkan di tas-tas ibu nih kalau buka semua pakai ada emasnya itu. Ya, Masya Allah. Jadi semuanya dihitung, bukan hanya yang dipakai, disimpan pun dihitung. Karena Rasul pernah bertanya kepada sahabat wanita yang sedang memakai gelang, apakah kamu sudah keluarkan zakatnya? Belum. Yang sedang memakai, ya bahkan itu kata Rasul bisa menjadi api neraka bagimu nanti di akhirat. Keluarkan zakatnya. Ya, jadi semua yang disimpan maupun yang dipakai selama itu emas ya, perhiasan, bukan semua perhiasan. Mutiara tidak keluar zakat, berlian tidak keluar zakat, permata tidak keluar zakat, hanya emas dan perak yang dikeluarkan zakat itu. Ya, jadi kita harus tahu barang-barang apa saja yang mesti dikeluarkan zakat ya. Seperti mobil nggak keluar zakat, rumah nggak keluar zakat, kecuali kalau jual beli mobil, jual beli rumah, karena diputar. Nah itu karena diperdagangkan jadi masuk zakat perdagangan. Seperti itu Pak. Mungkin karena khawatir tadi ya, kalau saya nggak keluarkan sekarang dikhawatirnya nanti saya nggak bisa. Nggak apa-apa kalau begitu memang nggak wajib. Kalau saya nggak keluarkan sekarang nanti saya mungkin uang ini kepakai lagi, nggak masalah. Karena hitungannya setelah setahun berapa tersisa terakhir? Setelah setahun mengendap dulu kan? Mengendap, setelah setahun ternyata masih berada di nisab, kalikan 2,5%. Sekarang ada nih, 2 bulan kemudian kepakai, nggak masalah. Bukan 2 bulan hitungannya, nanti setahun. Bisa jadi 2 bulan kepakai, 2 bulan lagi datang lagi itu duit. Kepakai lagi, ya bisa jadi 3 bulan lagi, lebih besar lagi datang lagi itu duit. Pokoknya intinya terakhirnya pas setahun ada berapa sisanya. Ternyata sisanya setelah setahun kan jatuh bangun ya, artinya kepakai masuk lagi, kepakai masuk lagi, kepakai masuk lagi. Nantilah di akhir tahunnya. Ternyata di akhir tahunnya pas setahun itu ternyata sisanya itu adalah 200 juta misalnya. Nah itulah yang dipakai 200 juta kali 2,5%. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan saya Ustaz. Yang pertama mengenai kalimat la ilaha illallah, yang kedua mengenai sholat. Seperti kita ketahui ada hadis berbunyi bahwa barang siapa yang pada akhir ajalnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari jamin masuk surga itu. Nah, pertanyaan saya menjelangnya itu rinnya itu berapa waktu gitu loh. Kan kita juga nggak tahu kapan kita mati kan. Jadi apakah pas lagi dia di ICU atau kita melihat dia itu nggak ada harapan lagi dia, kalau udah roh di kerongkongan nggak mungkin dia bisa mengatakan la ilaha illallah, kan susah gitu. Jadi masalahnya yang diucapkan tuh kapan gitu loh, mengucapkan yang abdolnya. Kemudian cara mengucapkannya juga bagaimana gitu. Apakah cuma sekedar ya mengucapkan gitu aja tanpa dengan yakin gitu loh, bahwa tidak ada Tuhan yang selain Allah gitu. Cuma mengucapkan la ilaha illallah gitu aja kan. Ada syarat ketentuan tertentu enggak? Yang kedua mengenai sholat Ustaz. Seperti kita ketahui perintah sholat kan
turunnya pada saat Rasulullah Mi'raj pada bulan Rajab ini. Nah di situ kan ada hadisnya sih di riwayat Bukhari gitu. Tapi ada yang saya permasalahkan tuh ada agak membingungkan saya gitu. Jadi perintah sholatnya itu kan pertama kan 50 waktu. Kemudian dia turun melewati Nabi Ibrahim diam aja. Kemudian melewati Nabi Musa. Kemudian dia menyuruh Rasulullah itu untuk mengurangi gitu loh. Dengan alasan ini berat ini, umat kamu nggak akan sanggup itu kan 50 waktu. Kamu harus ini minta kekurangan dengan Allah gitu. Kemudian Rasulullah kan intinya singkatnya tuh bolak-balik sampai 9 kali gitu. 9 kali Rasulullah tuh ngomong, saya kalau balik lagi saya malu gitu kan. Nah di sini ada pertanyaan saya Ustaz. Pertama, di sini apakah sepertinya nggak berlaku sami'na wa ta'na gitu. Karena kita dalam Islam kan tahu kalau perintah itu ya sami'na wa ta'na, jangan ada macam-macam komplain lagi apa gitu. Kita harus laksanakan gitu loh. Kedua, seolah di sini Allah tuh tidak mengetahui kesanggupan umatnya Nabi Muhammad itu. Kok membebankan 50 rakaat gitu kan. Padahal aku tahu kemampuan umat Rasulullah itu kan. Di samping itu kan Allah juga di Quran kan menyebutkan bahwa tidak membebani seorang berdasarkan kemampuannya gitu kan. Ya, itu. Kemudian Pak Ustadz ada yang satu lagi yang ini. Dua saja Pak, dua saja. Kesian yang lain. Maaf ya Pak ya. Iya baik, banyak yang protes. Yang pertama tadi ya terima kasih ya, masalah mengucapkan la ilaha illallah. Cara pengucapannya atau kapan kita mengucapkannya. Kita kembali kepada hadis ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya, ucapan terakhir. Ya, mungkin ketika di ruang ICU nggak bisa mengucapkan, mungkin dia lagi koma nggak bisa mengucapkan. Kata Rasulullah, barang siapa ucapan terakhirnya, yang terakhir dia ucapkan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita katakan kapan dia mengucapkan, kalau kita memperkirakan barangkali jangan-jangan ini akhir hidup saya. Kita kan memperkirakan ya, ada orang yang koma sampai 2 bulan hidup lagi, ada yang setahun hidup lagi. Tapi kan perkiraan boleh-boleh saja, jangan-jangan ini pertemuan terakhir ini, jangan-jangan inilah ajal saya. Maka siap-siap pada waktu itu, ucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan, ya, dengan harapan nanti Allah pun akan masukkan ke dalam surga. Setelah itu tidak berbicara lagi. Itu sebagai ucapan terakhir, karena hadisnya man kana akhiru kalamihi. Barang siapa ucapan terakhirnya sebelum mati sempat berucap, bukan dalam hati ya, berucap dengan lisannya, ya, sebagai ucapan terakhir, la ilaha illallah. Mungkin setelah itu dia koma, setelah itu dia pingsan, setelah itu dia mati atau yang lainnya, ya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ya. Tapi kita nggak bisa ngatur-ngatur ya. Kadang-kadang kita perkirakan kayaknya mati deh, nggak mati juga. Ya sudah, berarti alhamdulillah hidup kan, kita hidup kembali, bisa ibadah kembali. Tapi kalau kita mau siap-siap, jangan-jangan, ya sudah kita ucapkan saja sebagai ucapan terakhir kita, sama seperti kita mau tidur. Bisa enggak matinya ketika tidur Bu? Matinya sedang tidur bisa enggak? Bisa. Maka sebelum tidur, ya kita bacakan, ada zikir-zikir tertentu, ada bacaan-bacaan tertentu, ada doa-doa tertentu. Tapi jangan lupa, kita ucapkan juga la ilaha illallah. Jangan-jangan ini ucapan terakhir kita. Pas tidur dicabut, berarti apa? Masuk ke hadis tadi. Jangan pikir bahwa ini kalau sakit, dimasuk rumah sakit, ruang ICU nggak sadar. Padahal ketika tidur pun bisa juga mati meskipun sebelumnya sehat. Lagi sehat-sehatnya nih. Begitu jam 2 kecabut nyawanya. Bisa, padahal nggak sakit. Makanya kalau kita ucapkan la ilaha illallah sebelum tidur,
ya para ulama mengajarkan ya, sebelum tidur itu ucapkan zikir-zikir kan banyak ya, doa ini, zikir ini, bacaan ini, tapi juga jangan kita lupakan kata para ulama baca la ilaha illallah langsung kita tidur sebagai ucapan terakhir. Jangan-jangan kalau andai kata pun dicabut nyawanya di jam 2 jam 3 subuh barangkali, alhamdulillah kita sudah akhir ucapan kita apa? La ilaha illallah. Nah, begitu caranya. Yang penting ucapan terakhir. Ya, itu yang kita upayakan, tapi sekali lagi kadang tepat, kadang juga tidak tepat. Kadang kita perkiraannya tepat maksudnya, kadang-kadang juga enggak. Setelah itu kita bangun lagi subuhnya, hidup lagi ternyata. Nah, nanti kita ketika mau tidur lagi siang baca juga, malam baca juga, karena kita khawatir. Yang kita sertakan nih Bapak Ibu, ada dua bacaan di antara seluruh bacaan yang ada, tapi yang dua ini jangan kita lupakan. Ketika mau tidur, baca la ilaha illallah dan bertaubat nasuha. Al-Imam Ibnul Qayyim mengajarkan kepada kita, ya hendaknya kita sebelum tidur itu bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Karena orang yang bertaubat dengan taubat nasuha berarti dosanya nggak ada sama sekali. Orang yang bertobat betul-betul diterima oleh Allah taubatnya, nggak punya dosa, nol. Berarti ketika andai kata dicabut oleh malaikat ketika sedang tidur, berarti dia kondisinya nggak punya dosa. Nah itu. Jadi tobat tuh kapan saja, pagi, siang, sore, malam, mau tidur, bangun tidur. Tobat tuh merupakan ibadah yang paling banyak kita lakukan. Tapi kan kita khawatir jangan-jangan nggak bangun di subuh. Jangan-jangan nanti dicabut ketika jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Nah, bagaimana caranya? Kita sudah bertobat sih, tapi jadikan tobat itu juga sebagai amalan yang terakhir sebelum tidur. Dan itu merupakan salah satu sebab orang itu terhindar dari siksa kubur. Kan jadi sudah bertobat dengan taubat nasuha yang betul-betul tobat ya, bukan sembarang tobat. Ada 8 syarat namanya taubat nasuha. Dilakukan semuanya sebelum tidur. Jadi dengan harapan maksudnya kalau dia sudah bertobat dengan taubat nasuha, dia lakukan sebelum tidur, kemudian Allah takdirkan jam 3 dicabut nyawanya. Nah berarti dia meninggal dalam kondisi mudah-mudahan tidak berdosa. Dan orang tidak berdosa berarti akan ditempatkan di mana? Di nikmat kubur. Dia tidak berdosa berarti dimudahkan sampai dia masuk ke dalam surga. Nah itu jadi bertaubat dan ucapkan la ilaha illallah sebelum tidur sebagai tindakan kehati-hatian, berjaga-jaga. Artinya kita mengucapkan taubat ini dan ucapan la ilaha illallah kapan saja bisa. Itu kan sebagai bagian dari zikir kan. Ya, kapan saja, pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. La ilaha illallah. Tapi waktunya barangkali mungkin sedang sakit dan diperkirakan akan mati, atau mungkin waktunya ketika akan tidur. Barangkali kita jaga-jaga. Kalaupun betul-betul dicabut, berarti ucapan terakhir kita la ilaha illallah. Atau kondisi kita sudah bertobat dengan tobat nasuha, berarti sudah tidak punya dosa lagi. Coba saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah mengamalkan itu? Ketika mau tidur selalu bertobat dengan tobat nasuha dan kemudian mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu tidak berbicara lagi. Ada nggak di sini yang mengamalkannya? Setiap mau tidur, ada nggak di sini yang mengamalkannya? Yang kedua tadi, mengenai hadis perintah sholat. Iya Pak, sebentar Pak. Yang pertama dulu ini yang saya mau tanya, ada nggak yang mengamalkannya? Ya, kalau belum mengamalkan, ayo mulai nanti ya, kita mau tidur, kita mulailah untuk bertobat dengan tobat nasuha dan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, yang kedua tadi masalah ibadah sholat ya. Perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat 5 waktu. Dan kemudian memang di hadis disebutkan bolak-balik ya. Namanya Rasul awalnya menerima, tapi kemudian diinformasikan oleh Nabi Musa bahwa umatmu tidak akan sanggup karena Nabi Musa sudah pengalaman dengan umatnya, begitu sulitnya umatnya untuk melakukan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Karena ibadah di umat kita terakhir ini itu lebih ringan, lebih mudah dibandingkan umat-umat sebelumnya. Iya. Kemudian larangan-larangan itu lebih mudah dibandingkan umat-umat sebelumnya. Subhanallah, Rasul diutus untuk umat yang terakhir dengan kitab suci yang terakhir itu lebih ringan dibandingkan syariatnya nabi-nabi sebelumnya. Coba nih contoh ya, agak melebar sedikit. Di umat-umat sebelumnya Bapak Ibu, kalau andai kata baju ini kena kencing,
kencing najis enggak? Wajib dipotong kainnya. Itu umat terdahulu kalau kena najis maka enggak boleh dipakai, dipotong kain yang terkena najis tadi. Bolong kan? Tapi kita enggak. Ada najis bekas air kencing, cukup kita cuci. Cuci, hilang warnanya, hilang baunya, bisa dipakai lagi. Mudah kan? Tapi umat terdahulu disebutkan di hadis, Rasul mengatakan bahwa kalau kena najis misalnya, maka gunting ya kain bajunya itu. Itu berarti kan berat. Makanya ini contoh bahwa umat-umat yang di zaman dahulu lebih berat dibandingkan yang sekarang. Nabi Musa itu memberikan gambaran, kami dikasih yang berat-berat nggak bisa, kamu dikasih yang ringan, mungkin juga nggak bisa, mintalah coba keringanan. Nah ini kembali kepada pertanyaan ya, kan Allah tahu kapasitas hambanya, kenapa Allah memberikan dengan jumlah yang lebih besar, terus kenapa seakan-akan Rasul tidak sami'na wa ata'na gitu ya. Tidak, ini namanya karena Rasul sayang kepada umatnya, intinya di situ. Rasul taat, buktinya Rasul setelah itu kan turun, tapi ketemu Nabi Musa. Dan disambut dan kemudian diberikan penjelasan. Oh iya, Rasul khawatir umatnya tidak bisa naik lagi. Dalam rangka minta diberikan keringanan, Rasul sampai ya berkali-kali meminta kepada Allah. Karena Rasul memikirkan umatnya, bukan karena tidak sami'na wa ata'na. Rasul itu manusia yang paling taat kepada Allah. Tapi kan ini berkaitan bukan dengan diri beliau. Beliau memikirkan umatnya bisa enggak ya? Karena Nabi Musa sudah memberikan informasi, yang sudah pengalaman. Di zaman beliau ternyata umatnya banyak yang membangkang. Coba kalau kejadian Bu, Bapak, 5 waktu saja masih banyak yang meninggalkan. Apalagi 50 rakaat. Iya. Iya, yang 5 waktu saja masih banyak yang tidak sholat. Ya, makanya ini semua terjadi dengan izin Allah pasti ya. Semua terjadi dengan takdir Allah. Ya, semua terjadi dengan izin Allah. Terjadinya bolak-balik seperti itu pasti ini semua dengan izin Allah ya. Dan kita menerima hasil terakhirnya. Alhamdulillah. Untung Rasulullah berusaha untuk melobi kembali. Coba kalau nggak terjadi. Ya, bukan Rasul nggak mau sami'na wa ata'na ya, tapi Rasul berusaha untuk melobi barangkali bisa. Kalau nggak bisa ya apa boleh buat. Karena Rasul sangat sayang dan kasihan kepada umatnya. Takutnya mereka nggak bisa. Rasulullah bisa, tapi umatnya. Nah Rasul melakukan coba seperti itu dalam rangka untuk memudahkan umatnya karena sayangnya dan cintanya beliau kepada umatnya. Ya jadi bukan karena beliau berusaha membantah, mengingkari, bukan. Tapi karena faktor sayang, tapi karena memang Allah memperbolehkan, alhamdulillah. Tapi kalau memang Allah tidak memperbolehkan tentunya ya tetap terjadi juga 50 rakaat itu ya. Dan jadi demikian mungkin yang bisa kita jawab ya. Ini semua adalah masalah-masalah yang kita dapatkan di hadis. Ya kita alhamdulillah selalu berbaik sangka sajalah. Berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada Nabi SAW. Ya jangan kita sandarkan sesuatu kepada Allah dan Rasul sesuatu yang kurang baik ya. Tapi yang jelas ini semua terjadi dengan izin Allah dan memang karena rasa cinta sayangnya Rasul kepada umat. Dan Allah pun mengizinkan itu terjadi dengan izin Allah, terjadinya bolak-balik dalam rangka Rasul melobi dan bertanya kembali. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah mahram Ustadz. Nah sekarang kalau kita mau berangkat umrah kan sama atau haji kan diwajibkan pakai mahram. Tapi nggak sedikit itu travel yang kami sendiri pernah mengalami. Kita mungkin ilmunya dulu itu belum begitu paham kalau kewajibannya segitu wajibnya harus pakai mahram. Nah kita karena belum tahu kita datanglah travel itu kan dibimbing oleh oleh ustadz-ustadz. Jadi kita tanya kita mau berangkat tapi kita nggak punya mahram. Oh mereka bilang nanti kita atur di sini gitu. Itu kejadian nggak sedikit ustadz. Kami sendiri udah berapa kali mengalaminya. Nanti dia carikan satu kali malah kita ibu-ibu ada 8 orang dikasih mahram satu anak-anak SMP. Waktu itu kebetulan musim libur jadi banyak bawa anak.
Jadi yang 8 ini bermahram ke anak yang berumur 14 beberapa tahun tadi. Semua ke sana. Itu bagaimana Ustadz? Kita kan karena ilmu kita masih ya cetek gitu kan, kita ngikut aja. Iya, baik ya. Begitu Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Lucu sekali ya. Kenapa dia mencari anak 14 tahun tadi untuk dijadikan mahram? Berarti kan dia tahu pasti berikan mahram itu. Dia tahu. Dia berusaha mencari anak yang laki-laki ya, kemudian disandarkan. Bukan ini satu kebohongan. Dia membohongi petugas di Saudi sana atau mungkin membohongi manusia yang lain. Tapi Allah bisa nggak dibohongi? Ini bukan mahramnya. Tapi kami bisa usahakan. Kami bisa usahakan cari mahram untuk ibu-ibu ini. Lah mahram itu pengertiannya definisinya apa? Laki-laki yang tidak boleh menikah dengan ibu-ibu itu. Sekarang anak SMP tadi boleh nggak nikah sama? Boleh. Kan lucu ya. Mahram itu laki-laki yang sudah berakal, ya, berakal sehat, dia sudah baligh dan dia tidak boleh menikah dengan wanita tersebut. Itulah namanya mahram. Sedangkan si laki-laki tadi 14 tahun, mungkin dia sudah baligh, dia berakal, tapi kan boleh menikah. Berarti karena boleh menikah dengan si ibu-ibu ini 8 orang, berarti dia bukan mahramnya. Definisi ini insya Allah bisa dipahami, ya. Semua ulama sepakat tentang definisi mahram. Laki-laki yang tidak boleh menikah, sepakat semua ulama. Yang travel itu juga saya rasa dia paham juga. Tapi dia berkelit, bermain di sini. Bagaimana supaya jamaahnya bisa banyak. Demi fulus, kulli syai'in tembus. Bil fulus, kulli syai'in tembus. Wabila fulus, kulli syai'in mamfus. Iya, jadi demi uang sebetulnya. Kalau kita lihat kan berarti dia paham, nanti kami carikan. Kalau memang betul-betul nggak paham, gak usah pakai mahram sama sekali. Ngapain cari-cari? Berarti dia paham, memang harus pakai mahram. Tapi ternyata dia main akal-akalan. Dia cari mahram, memang sudah laki-laki, memang sudah baligh. Tapi satu lagi, yang tidak boleh menikah dengan wanita tersebut. Ini kan boleh menikah. Semua ulama sepakat tentang definisi ini. Jadi sebetulnya kalau saya lihat di sini, mohon maaf ya, memang ya bukan tidak paham saya rasa, mungkin karena faktor uang, ya faktor dunia, ya supaya banyak anggota yang mendaftar kepadanya, sehingga mereka pun berusaha untuk berkelit dan menipu kepada jamaahnya tersebut. Bisa kok Bu, oh gimana caranya? Bukankah pakai mahram? Bisa kok Bu. Nah ibu-ibu ini kan nggak paham. Tadi kan katanya cetek ya, padahal masa Masya Allah tinggi juga tuh ilmunya sebetulnya. Karena kami nggak tahu Pak Ustadz, kami nggak tahu. Nah, karena ketidaktahuan ini diakal-akali sama mereka. Ayo bisa kok Bu begini, demi uang sebetulnya. Coba kalau mereka terapkan secara syariat. Dan ustadznya siapa? Saya rasa bukan ustadz sunnah ya. Kalau ustadz sunnah, ustadz yang bermanhaj salaf, ustadz yang kembali kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah tidak mau mereka. Meskipun yang berangkat lebih sedikit. Mereka nggak mau, karena pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya, berat nanti karena mereka membawa seseorang wanita atau beberapa orang wanita yang tidak tanpa mahram, mereka akan bertanggung jawab nanti dosanya. Yang lucunya lagi apa? Ada buat surat bahwa sudah memiliki mahram. Buat surat, orangnya nggak ada. Surat bahwa dia sudah memakai mahram, orangnya nggak ada. Atau gini Bu caranya, kan kadang-kadang ini masing-masing kan ada dengan suaminya ya. Ada dengan kakaknya laki-laki, dengan adiknya laki-laki. Nah, satu rombongan ini harus mengakui bahwa dia mahramnya. Sama petugas imigrasi. Iya terjadi nih. Di Saudi ditanya, mahramnya siapa? Ini belakang saya. Padahal dia siapa? Orang lain. Cuman satu travel, satu sama-sama berangkat. Jadi orang-orang yang sama-sama satu travel disuruh mengakui sebagai mahramnya. Manusia bisa dibohongi, Allah ya. Apakah haji dan umrohnya sah? Sah. Tapi dia berdosa dari sisi yang lain. Ya. Jadi demikian, janganlah dipermudah-mudah. Kita juga nggak ingin mempersulit kok. Tapi kan saya nggak berani. Rasul yang mengatakan agama ini apa kata Allah, apa kata Rasul. Ketika Allah dan Rasul melarang, saya nggak berani mengatakan boleh. Ya. Dan ini adalah pertanyaan yang paling banyak terjadi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok.
Ibu-ibu nih kalau sudah masalah mahram, aduh Pak Ustadz gimana Pak, aduh Pak Ustadz. Ya kenapa? Karena mereka harus mendatangkan laki-laki yang bisa mendampingi. Kalau sudah tua gimana Ustadz? Di lobi lagi Ustadznya. Kalau sudah tua gimana? Udah 60 tahun, 70 tahun. Saya katakan justru yang semakin tua semakin butuh mahram. Semakin tua semakin butuh. Kenapa? Dia lemah fisiknya, butuh dibantu kan? Yang megang dia, yang gendong dia kalau terjadi sesuatu. Iya, jalanan dari hotel ke masjid itu jauh loh. Siapa yang megang dia? Semakin butuh dengan mahram. Kalau yang masih muda-muda, ada yang menjaganya. Tidak ada berani untuk menjahilkan dia, ya, colek-colek dia nggak berani. Ada mahramnya laki-laki yang menjaga si wanita ini karena masih muda. Tapi kalau sudah tua, bukan berkaitan dengan cantiknya lagi, tapi berkaitan dengan fisiknya yang sudah lemah. Dia semakin butuh dengan pendamping. Ya, ya. Jadi kalau masih muda oke lah. Tapi anehnya lagi, kalau umur 45 boleh tanpa mahram. Di bawah 45 harus pakai mahram. Dari mana ini ketentuan? Hadis tidak ada. Kata Rasul, la tusafir imro'ah. Wanita tidak boleh melakukan safar. Enggak disebutkan bahwa di bawah 45, enggak ada. Wanita tidak boleh safar kecuali didampingi dengan mahram. Rasul mensyariatkan ini dalam rangka untuk menjaga wanita itu. Menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya. Dia aman dalam perjalanan. Terjadi sesuatu, ada yang mendampingi dia. Dalam rangka untuk wanita itu sendiri, bukan dalam rangka untuk mempersulit umatnya. Ya, Rasul itu sangat sayang sama umatnya, tapi ternyata umatnya merasa ini suatu perkara yang keras ya. Ustadznya keras, ustadznya dikatakan keras, radikal tuh ustadznya, ekstrim. Kalau ustadz yang ini boleh, nah membanding-bandingkan ustadz ini boleh, ustadz itu lembut banget boleh, bahkan apa saja boleh. Yang haram-haram semua jadi boleh. Nah ini baru ustadz nih, zina boleh, minuman keras boleh, sogok boleh, apa saja boleh. Ah ini baru ustadz. Tapi kalau sudah bilang haram-haram, wah keras nih, radikal nih, ekstrim, panjang lagi jenggotnya. Jangan dipanggil lagi tuh. Ya silahkan saja, saya nggak berani. Karena kita ini hanya penyampai saja kan, bukan menetapkan. Kalau saya boleh menetapkan ya saya bisa mengatakan ya udah nggak apa-apa. Tapi karena Allah dan Rasul sudah mengatakan tidak boleh, ya sudah kita katakan juga tidak boleh. Ya meskipun mungkin ada A, mungkin B, mungkin C, mungkin D, enggak, jangan hilangkan semua. Karena Allah dan Rasul ketika menetapkan suatu ketetapan pasti untuk kebaikan kita. Ya, apa kata Allah? Fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Coba Bapak Ibu, yang saya bacakan tadi ada di mana? Surah apa? Saya kasih hadiah nih. Apa ini? Oh teh ya. Ada kue enggak? Nih kue nih. Ayo duluan ya, Bapak Ibu, ikhwan akhwat duluan. Ayat ini ada dalam Al-Quran, saya kasih bocorannya. Ada dalam Al-Quran, ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Ayo cepet-cepetan, open Google. Fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, demi Tuhanmu, demi Rabbmu, pada hakikatnya mereka belum dikatakan beriman dengan sempurna sampai mereka menerima, sampai mereka menjadikan Rasul sebagai hakim yang memutuskan perkara mereka. Satu mengatakan boleh, satu mengatakan enggak boleh, gimana sih, bingung. Jadikan Rasul sebagai hakim untuk memutuskan perkara di antara kita. Dan tidak ada rasa keberatan di hati mereka untuk menerima keputusan yang Rasul sebutkan. Dan mereka menerima dengan sepenuh hati mereka. Itulah orang beriman. Di mana? An-Nur? Bukan. An-Nisa? 65 benar, Masya Allah. Silakan, coba. Kasih ke ibu-ibu tuh. Hah? Ada banyak? Ya udah, berapa nomor rekeningnya? Syailah. Nanya doang. Yang transfer nanti panitia lah, masa saya. An-Nisa 65 ya, An-Nisa surah keempat ayat ke-65 ini.
Ya, inilah sikap seorang mukmin. Kalau kita masih ngeyel, membantah, kayaknya gimana, berarti kita belum mukmin yang sempurna. Kata Allah, ya, demi Rabbmu, ya, pada hakikatnya mereka belum dikatakan seorang mukmin yang sempurna. Fala rabbika la yu'minun. Mereka tidak beriman dengan iman yang sempurna sampai mereka menjadikan Rasul sebagai hakim yang memutuskan permasalahan di antara mereka, dan mereka menerima keputusan dari Rasul. Kalau kata Rasul halal ya halal, kata Rasul haram ya haram. Mereka menerima dengan sepenuh hatinya. Tidak ada rasa keberatan di hatinya menerima keputusan yang Rasul sebutkan. Karena itu semua pasti untuk kebaikan mereka, untuk kemaslahatan mereka. Dan Rasul sangat sayang kepada umatnya. Satu lagi, Al-Ahzab 36. Surah 33 ayat ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Tidak pantas, tidak layak, enggak boleh ya bagi laki-laki yang beriman, wanita yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan lalu mereka mengambil ketetapan yang lain. Enggak boleh, enggak pantas nih. Berarti mereka bukan mukmin yang benar. Ya, surah 33 ayat 36. Jadi begitu Bu ya, masalah mahram ini memang bukan hanya travel saja sebetulnya, tapi yang lain-lain juga kadang-kadang bagaimana cara mengakalinya sampai-sampai mereka menjadikan umur 45 ke bawah harus pakai mahram, 45 ke atas boleh tanpa mahram. Ini kan akal-akalan. Enggak ada seperti itu. Ya, atau mereka menjadikan sesama rombongan mereka yang bukan mahram sebetulnya tapi dinisbatkan bahwa mereka mahram. Manusia mungkin bisa dibohongi, Allah. Yang lucunya kenapa mereka adakan mahram itu, laki-laki SMP tadi. Berarti kan mereka tahu memang mesti pakai mahram, tapi mereka main akal-akalan. Mumpung jamaah saya nggak tahu nih, mumpung jamaah saya bodoh, ya maka saya akal-akalin mereka. Udah gampang Bu, ada nih anak SMP nih bisa mahram untuk 8 orang. Padahal si anak laki ini bisa nikah dengan 8 orang itu, bukan ibunya, bukan kakaknya. Ya mumpung inilah, ya karena tidak amanah ya, tidak jujur, mereka bohong, berdusta, mereka dapat duitnya ya dengan cara-cara haram seperti itu. Jadi duit apa itu? Dengan cara yang haram untuk mendapatkan keuntungan dari travel. Enggak semua travel itu sunnah, enggak semua travel itu amanah. Makanya berhati-hati, cari ustadznya siapa pembimbingnya, ya siapa travelnya. Karena tidak semua ternyata yang betul-betul ya mengikuti syariat ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Ini ada pertanyaan dari jamaah. Kalau umur di atas 60 tahun, apa benar tidak wajib puasa Ramadan? Tapi kalau berpuasa juga boleh. Umur di atas 60 tahun. Umur di atas 60 tahun tetap wajib berpuasa Ramadan. Kalau dia mampu, tidak sakit, ya. Tidak ada uzur, tetap wajib. 70 tahun aja wajib, kalau mampu. Tapi kalau dia nggak mampu, karena memang dia sudah tua renta, 60 kayaknya belum deh ya. Belum tua banget ya. Ibu-ibu di sini belum 60 kan. Saya perkirakan 25, 26, 27, 28 ya. Masih muda-muda di sini. Ikhwan-ikhwan apalagi nih 15, 16. Jadi 60 itu belum tua, ya seperti saya kan. Saya kan belum tua kan Bu? Iya, saya mendekati 60 nih. Iya, tapi kelihatannya kayak 15. Iya, belum tua, masih kuat lah. Biasanya mungkin ya 70 barangkali, ya 75, 80. Jadi kembali kepada masing-masing orang. Ada loh 75, 80 masih puasa Ramadan. Ada. Kuat dia, memang dia enggak merasakan sulit. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang 80 tahun, 70 tahun, ya masih puasa Ramadan. Di dekat rumah saya itu ada bapak-bapak usianya 77 tahun, setiap hari sholat di masjid, subuh sampai isya selalu, sebelum azan berkumandang sudah ada di masjid. Sebelum azan sudah ada di masjid, 77 tahun. Rajin 5 waktunya di masjid, ya, dan dia jalan kaki dari rumah ke masjid. Dan kemudian dia berpuasa Ramadan, buat puasa sunnah, jangankan Ramadan, puasa sunnah, karena saya dekat, saya suka tanya-tanya, Senin Kemis, Ayamul Bid, selalu dia kerjakan, 77 tahun masih bisa.
Jangankan Ramadan, yang sunnah-sunnah pun dia kerjakan. Jadi kembali kepada orangnya sebetulnya, bukan pada umurnya. Bukan pada umur. Ada orang yang usianya sudah kelihatannya tua tapi bisa untuk berpuasa Ramadan ya. Tapi ada orang yang mungkin masih muda usianya 60 tapi dia punya penyakit yang tidak pernah sembuh. Nah itu beda lagi. Sakitnya menahun istilahnya. Menahun, sakit terus dan harus minum obat. Jangan ke 60, 50 pun boleh nggak puasa Ramadan. Kalau memang sakitnya menahun. Tapi kalau masalah fisik saya rasa belum lah ya. Biasanya 50-60 itu masih kuat ya. Biasanya 70 ke atas lah mungkin barangkali. Tapi banyak juga ternyata yang 70 tahun ke atas dia masih kuat. Selama masih kuat maka wajib puasa Ramadan ya. Kalau dia tidak kuat boleh tidak puasa tapi bayar fidyah ya. Yang tidak wajib betul-betul tidak wajib, tidak bayar fidyah, tidak wajib, tidak berdosa. Cuma 2 orang. Orang gila, orang pikun. Orang gila, orang pikun enggak wajib berpuasa, enggak mesti bayar fidyah, enggak mesti mengqadha, bebas sebebas-bebasnya. Maka kalau Bapak Ibu kepengen tidak berdosa, kalau Bapak Ibu pengen tidak berdosa, ikhwan, cuma 2 pilihan nih. Yang satu orang gila, yang satu orang pikun total. Nah itu enggak wajib dan tidak berdosa dia. Dan tidak perlu membayar fidyah. Karena fidyah itu bagi manusia yang masih berakal sehat, cuma dia enggak mampu. Tapi sehat. Ya, tapi kalau pikunnya masih sadar ya, kadang-kadang aja lupa gitu kan. Kadang-kadang bapak-bapak nih suka lupa, udah punya istri belum ya gitu. Nah, kadang-kadang lupa, udah punya istri belum ya. Kadang-kadang lupanya begitu gitu. Yang lain-lain sih ingat, itu cuma istri doang lupa. Ya jadi begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini sudah jam 9:30 ya. Assalamualaikum Ustaz, boleh satu lagi Ustaz? Iya satu lagi deh. Maafkan Ustaz, jazakallah khair. Mengenai berhubungan dengan puasa Ustaz untuk membayar fidyah itu untuk bagi wanita haid atau menyusui atau hamil itu hanya membayar fidyahnya aja atau habis itu puasanya diqadha juga Ustaz karena itu ada kerancuan bagi anak. Iya, barakallahu fiik ya. Cukup fidyah saja bagi yang hamil dan menyusui ya. Lalu dia berat ya. Kalau nggak berat wajib tetap puasa. Tapi dia berat ketika hamil, mungkin dia mual-mual, dia muntah, fisiknya lemah, ya atau mungkin menyusui nggak bisa dengan puasa ya. Maka dia boleh tidak berpuasa, boleh berbuka dan cukup nanti membayar fidyah, tidak membayar qadha-nya. Ya, memang ada pendapat. Jadi ada tersamarkan karena ada pendapat ustadz lah, pendapat ulama yang mengatakan dia cukup fidyah saja, ada yang mengatakan fidyah plus mengqadha atau mengqadha saja tanpa fidyah. Macam-macam mendapatkan sehingga umat bingung gimana ya, pendapat yang mana ini? Ya baca searching di Google juga beda, di koran juga beda. 1, 2, 3, 4 pendapat. Nah saya katakan tadi bahwa yang saya sebutkan bagi wanita hamil dan menyusui cukup membayar fidyah saja. Kenapa saya milih pendapat yang ini? Karena ini berdasarkan perkataan sahabat. Dan sahabat itu kan sumber hukum kita. Setelah Al-Quran dan hadis, para sahabat lebih kita dahulukan. Ternyata Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, 2 orang sahabat ini mengatakan berfatwa wanita hamil dan menyusui tidak mengqadha ketika mereka susah ketika hamil dan menyusuinya. Cukup bayar fidyah saja. Dan ucapan 2 orang sahabat ini tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka saya lebih dahulukan mereka dong, meskipun ada ulama di zaman sekarang misalnya mengatakan harus mengqadha juga. Ya ulama setinggi apapun di zaman sekarang gak bisa mengalahkan para sahabat. Tentunya mereka lebih berilmu dibandingkan orang-orang setelahnya. Dan Allah rekomendasikan kita untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Pendapat 2 orang sahabat ini tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Sehingga saya anggap lebih kuat dong. Ya, mereka kan lebih berilmu, lebih bertakwa dan seterusnya ya. Jadi tentunya sekali lagi rujukan kita dalam masalah apapun yang berkaitan tentang agama kita adalah itu Al-Quran dan hadis dan para sahabat. Lebih kita prioritaskan.
Ya, kalau ada pendapat-pendapat yang lain andai kata ya bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan bagaimana pemahaman ya dan praktek dari para sahabat, tentunya kita tinggalkan semua pendapat itu. Demikian ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.